Binzi, selama Kak Lollipop bisa melewati krisis kali ini di pabrik, akhir tahun ini aku akan memberimu 50% dari bagi hasil. Baiklah, saya akan membantumu. Akhirnya berhasil diperbaiki. Harus berhasil juga. Mesin ini hanya bisa diperbaiki jika berhasil. Teknologi yang sukses tidak perlu dibahas. Pabrik kita adalah yang terbaik di seluruh Jiangsu. Jika tidak ada keberhasilan, pabrik kita tahun ini sudah tutup. Baiklah, semua orang silakan kembali bekerja. Segera akan diberikan bonus akhir tahun. Dapatkan uang dan pulang untuk merayakan tahun baru dengan baik. Hahaha, baiklah. Saudara-saudara, ayo bekerja. Pembagian dividen tahunan akhirnya datang. 10, 100, 1000, juta. Kenapa hanya 80.000? Dulu sudah disepakati bahwa keuntungan dibagi 55. Tahun ini total keuntungan pabrik adalah 3,08 juta. Seharusnya dibagi 154 juta. Apakah mungkin sepupu yang salah paham? Lihat. Ternyata Chen Zong adalah Binzi. Ayo cepat duduk. Binzi tahun ini bekerja dengan baik. Kamu sudah menerima bagi hasilnya, kan? Dapatkan uangnya untuk membeli sedikit makanan. Pulang ke rumah untuk merayakan tahun baru bersama istri dan anak-anak. Hai G. Apakah pembagian dividen ini salah kirim? Mengapa di sini hanya ada 80.000? Tidak salah. Memang 80.000. Binzi, kamu belum pernah mengelola pabrik. Tidak tahu bahwa di pabrik semuanya memerlukan biaya. Pengeluaran itu bukan main-main besarannya. 80.000 sudah cukup banyak. Dalam hidup, yang terpenting adalah belajar untuk merasa cukup. Hai G. Dulu kita sudah sepakat bagi hasil 55. Saya juga tahu situasi pabrik tahun ini. Laba bersih setidaknya mencapai 3,08 juta. Binzi, maksudmu apa? Kamu berbicara seperti ini dengan kakakmu. Kalau kamu sudah bicara sampai di sini, jadi hari ini kakak juga akan menjelaskan padamu. Pabrik ini yang saya dirikan. Pesanan itu saya yang ambil. Kamu hanya membantuku memperbaiki mesin saja. Memberi kamu 80.000 sudah cukup baik. Bagaimanapun juga, mencari pekerjaan di tahun ini tidaklah mudah. Hanya karena kamu, aku mau memberikan 80.000. Kalau orang lain, tidak ada 1 sen pun. Dulu tempat itu hampir bangkrut. Kau yang berlutut memohon agar aku membantumu. Kau juga yang bilang uang yang didapat dibagi 55. Saya baru saja datang. Sekarang tempatnya sudah baik, tapi kamu malah ingin mundur. Makanan di hutan bisa dimakan sembarangan, tetapi kata-kata tidak bisa sembarangan diucapkan. Saya punya tempat sebesar ini. Keuntungan dari kerja kerasmu dan aku dibagi 55. Aku rasa kamu sudah gila karena uang. Ya, kamu itu apa sih? Jangan kira karena kamu sepupu saya harus memanjakanmu. Kalau bisa kerja, ya kerja. Kalau tidak, minggir saja. Kadal berkaki 3 sulit ditemukan. Buruk berkaki 2 ada di mana-mana. Baiklah Chen Hai. Kamu pasti akan menyesal, HMPH. Dulu tempat ini membutuhkanmu. Sekarang tempatnya sudah baik-baik saja. Siapa lagi yang akan memanjakanmu? Bermimpi saja sudah cukup. Binge, ada masalah dengan Nian. Apa yang terjadi pada Nian? Nian tiba-tiba pingsan. Sekarang di rumah sakit. Bagaimana keadaan Nian? Binge, dokter mengatakan bahwa Nian menderita leukemia akut. Perlu segera melakukan operasi untuk transplantasi sumsum tulang. Rumah sakit di sini sudah menemukan donor yang cocok. Tapi biaya operasi harus 800.000. 80 juta? Saya harus mencarinya dari mana? 80 juta bagaimana? Bang Bing, Nian baru 6 tahun. Dokter bilang jika tidak melakukan operasi, Nian kemungkinan besar tidak akan bertahan hingga tahun ini. Tidak akan bertahan sampai tahun ini. 80.000 hanya bisa mencari Chen Hai. Masuk. Oh Binzi, kenapa kamu kembali lagi? Apakah kamu sudah memikirkan semuanya? Hai G, saya ingin meminjam sedikit uang darimu. Binzi, kamu bercanda kan? Zaman sekarang, siapa yang masih mau meminjamkan uang? Saya tahu. Hai G, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nian baru saja didiagnosis dengan leukemia akut. Biaya untuk transplantasi sumsum tulang adalah 800.000. Uang ini hanya bisa kamu keluarkan.
Tenang saja, Haige, uang ini pasti akan saya kembalikan. Saya juga tidak mau bagi hasilnya. Asalkan bisa menyelamatkan Nian-Nian, aku akan mendengarkanmu apapun yang terjadi. Lindsay bukan tidak mau membantumu. 800.000 bukanlah jumlah yang sedikit. Kau sebelumnya tidak terlihat begitu tegas. Kamu bilang ingin membuatku menyesal. HMPH bagaimana? Sekarang demi beberapa uang ini, kau bahkan rela mengorbankan wajahmu untuk memohon padaku lagi. Kau kan bilang apa saja bisa dilakukan. Berlutut dan minta maaf padaku. Kakak akan mempertimbangkan bagaimana caranya. Bingsi kesempatan ini hanya ada sekali saja. Asalkan bisa menyelamatkan Nian-Nian hahaha. Binsi aku hanya bercanda saja. Chen Hai kamu bilang apa? Binsi kamu terlalu naif. Berlutut bisa meminjam 800.000. Kalau begitu, aku juga akan berlutut. Mau pinjamkan aku 800.000? Iya. Hahaha. Memandangku juga tidak ada gunanya. Uang ini milik saya, tapi itu untuk membeli mobil mewah dan rumah mewah. Mengerti tidak? Jika saya menyelamatkan putri Anda, apa yang bisa saya dapatkan? Lagi pula dia adalah putrimu, bukan putriku. Dia bahkan jika mati di rumah sakit, juga tidak ada hubungannya dengan saya sama sekali. Chen Hai, kau binatang. Kau berani memukulku. Uang ini jangan harap kamu bisa pinjam sedikit pun. Tidak disangka Chen Hai binatang ini begitu kejam. Meminjam uang sudah tidak ada harapan lagi. Biaya operasi Nian-Nian, hanya bisa memikirkan cara lain. Pabrik ini belum dijual sejak 6 bulan yang lalu. Pabrik ini mengalami kerugian karena kerusakan peralatan. Pesanan yang hilang membuatnya hampir bangkrut. Saat itu saya mengusulkan agar Chen Hai mengambil alih. Namun dia bersikeras bahwa mengambil alih ini tidak ada nilainya. Dia merasa harus mengeluarkan uang lagi untuk memperbaiki mesin. Rugi lebih banyak daripada untung. Rencana akuisisi yang saya ajukan. Jadi semuanya berakhir begitu saja. Namun dia tidak tahu bahwa saya sudah melihat peralatan di pabrik ini. Meskipun semuanya rusak, tapi saya sepenuhnya mampu memperbaikinya. Selama semua peralatan diperbaiki, menerima pesanan dengan normal, setiap tahun bisa menghasilkan keuntungan setidaknya beberapa juta. Ini mungkin adalah kesempatan saya untuk mengubah nasib saya. Beli pabrik ini, tidak hanya bisa mendapatkan biaya operasi Nian-Nian, bisa dengan keras memukul muka Chen Hai si binatang. Bos, bagaimana cara menjual pabrik ini? Kamu ingin membeli pabrik saya. Kau bukanlah seorang master di pabrik pengolahan sebelah. Dulu begitu, sekarang tidak lagi. Bos, bagaimana rencana Anda untuk menjual pabrik ini? Kamu juga tahu keadaan pabrik saya ini. Saya tidak akan bertele-tele lagi. 100.000, saya jual ini untuk kamu. Selain itu, masih ada sebulan sisa sewa rumah. Juga akan saya berikan secara gratis. Bagaimana kalau bukan karena butuh uang dengan cepat? Pasti harganya tidak hanya segitu. Meskipun hanya 100.000. 6 mesin di pabrik ini harganya tidak hanya 100.000. Dan juga memberikan sewa 1 bulan gratis. Sepertinya bos memang membutuhkan uang belakangan ini. Dengan uang yang saya dapat dari Chen Hai ditambah dengan tabungan saya. Pas sekali cukup 100.000 baik. Aku benar-benar membeli apa yang kamu katakan. Sekarang benar-benar bisa menandatangani kontrak. Baiklah bos, uang sudah ditransfer. Baiklah, terima kasih, adik kecil. Pabrik ini sekarang milikmu. Keenam mesin ini adalah model terbaru saat itu. Saat itu, setiap unit harganya setidaknya 50.000. Karena kerusakan, mereka terpaksa ditinggalkan di sini dan berdebu. Tapi asalkan mereka diperbaiki, itu bisa menciptakan jutaan keuntungan untukku dalam setahun. Apakah bisa berbalik keadaan tergantung malam ini? Setelah memperbaiki sepanjang malam, akhirnya berhasil. Sekarang tinggal lihat apakah bisa diaktifkan. Berhasil, peralatannya sudah diperbaiki. Sekarang yang perlu dilakukan hanya menerima pesanan untuk mulai menghasilkan uang. Kecil Chen, ada apa dengan pabrik kalian? Contoh yang dikirimkan hari ini sama sekali tidak memenuhi standar. Saya sangat percaya pada kemampuan teknologimu. Baru saja menyerahkan pesanan kepada pabrik kalian. Kamu tidak bisa mempermainkan saya seperti ini. Ternyata sebelumnya aku sudah menyadari dan memberitahu Chen Hai bahwa ada keausan pada komponen perangkat. Perlu diganti. Tapi begitu Chen Hai mendengar harus mengeluarkan uang, dia menolak. Masih bilang usaha kecil bisa hemat ya hemat. Produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar. Ini sudah pasti. Zhang Zong saya sudah keluar dari pabrik. Jangan bercanda. Xiao Chen, kamu sudah mengundurkan diri. Itu bukan pabrik milikmu dan sepupumu. Apakah Chen Hai juga ikut membuka usaha? Kamu bahkan bilang keuntungan dibagi 5-5.
kan? Zhang Zong, saya tidak bercanda. Mereka menganggap saya hanya seorang pekerja kasar, tidak layak untuk berbagi 55% dengannya. Sialan, saya bilang dengan keterampilanmu, sama sekali tidak mungkin muncul barang cacat seperti ini. Xiao Chen, jujurlah, sekarang kamu bekerja di pabrik mana? Zhang Zong, saya siap untuk membuka tempat sendiri. Bekerja sendiri, bekerja sendiri. Baiklah, aku sudah lama ingin kau keluar dan bekerja sendiri. Dengan keterampilanmu, keluar dan bekerja sendiri, bisa lebih banyak menghasilkan dibandingkan bekerja dengan sepupu manapun. Kau justru mempertimbangkan perasaan. Hasilnya, orang itu sama sekali tidak menghargai kebaikan itu. Tentang masa lalu Zhang Zong tidak perlu dibahas lagi. Jika Anda mempercayai saya, pesanan itu serahkan saja kepada saya. Saya jamin akan menempatkan dan mengantarkan ini tepat waktu. Tidak ada masalah. Saya sebenarnya memberikan pesanan itu kepadanya karena kamu. Sekarang kamu keluar untuk bekerja sendiri, tentu saja harus diserahkan kepadamu. Namun waktu yang tersisa untuk pengiriman hanya 3 hari lagi. Apakah kamu bisa menyelesaikannya tepat waktu? Dalam waktu 3 hari, harus menyelesaikan pesanan senilai jutaan. Waktu memang agak mepet, tapi peralatan ini lebih efisien daripada peralatan di Chen Haichang. 3 hari mungkin tidak cukup untuk menyelesaikannya. Tuan Zhang, Anda tenang saja. Saya pasti akan mengirimkan barang tepat waktu dalam 3 hari. Baiklah, saya tahu kamu tidak akan mengecewakan saya. Pesanan ini akan saya serahkan padamu. Uang muka 200.000. Saya akan segera mengirimkan orang untuk menghubungi Anda. Selesaikan pesanan ini, meskipun tidak bisa mengumpulkan biaya operasi Nian-Nian. Tapi setelah semuanya selesai, tidak perlu lagi mengumpulkan pesanan. Biaya operasi Nian-Nian pasti bisa terkumpul. Waktu semakin mendesak. Pertama, pergi beli bahan. Saya tidak peduli bagaimana bahanmu dijual sebelumnya. Sekarang harus memberi saya harga yang lebih rendah. Saya hanya menggunakan bahan terbaik di sini. Jadi ini semua demi reputasi kesuksesan pabrik kalian. Baru memberikan harga ini kepada kalian. Kau bahkan masih mau menurunkan harga. HMPH, aku sudah tahu. Chen Bin itu pasti sudah menerima suap. Bahan sampah seperti ini bisa diberi harga setinggi itu. Tidak heran barang yang dikirim tidak lulus pemeriksaan kualitas. Saya rasa ini semua karena bahanmu. Chen Hai, jangan sembarangan menuduh orang. Bahan yang saya miliki adalah yang terbaik. Dijual di luar harganya hanya akan lebih tinggi, Ham. Baiklah, silakan kamu jual di luar dengan harga yang lebih tinggi. Sekarang di sekitar sini hanya ada saya yang memiliki pabrik. Saya tidak membeli barang-barangmu ini. Tunggu saja sampai barang itu busuk di toko kamu. Bos, saya akan mengambil barang-barang ini. Chen Bin, kamu datang tepat pada waktunya. Kau berikan penilaian yang adil. Ini jelas adalah bahan terbaik yang saya miliki. Dia bahkan bilang ini bahan sampah. Bosnya tidak tahu nilai barang. Saya akan mengambil semua barangmu dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya. Chen Bin, apa maksudmu? Kamu berani merebut bahan dariku. Tidak mengenali barang sendiri tapi menyalahkan orang lain yang merebut bahan. Bahan saya tidak akan saya jual kepada siapapun, apalagi kepada kamu. Orang seperti ini sebaiknya kamu hindari. Mari kita lihat dulu apakah dia memiliki kemampuan untuk membeli. Bahan di sini sesuai dengan harga yang kamu inginkan. Setidaknya dia butuh 150.000. Dia baru saja memohon pinjaman uang kepada saya kemarin. Aku sama sekali tidak punya uang untuk membeli bahan-bahan ini. Hanya aku yang makan dengan enak. Pembayaran Alipay sebesar 150.000 yuan telah diterima. Uang bos sudah saya transfer. Bahan-bahan itu akan saya ambil, tidak mungkin tidak. Chen Bin, kau ini orang miskin dari mana bisa punya begitu banyak uang? Kamu tidak bisa pergi. Bahan-bahan ini milikku. Kamu membeli bahan-bahan ini. Untuk apa aku menggunakannya? Itu adalah sesuatu yang kau sendiri tidak inginkan. Apa urusannya dengan fakta? Minggir. Keji Chen Bin. Kau hewan kecil yang jahat, mengira dengan mencuri bahan milikku bisa membalas dendam padaku. Aku bilang padamu, tempat jual bahan banyak sekali. Aku ingin melihatnya. Tanpa uang, bagaimana kamu bisa membayar operasi untuk beban di rumahmu? Sampai saatnya nanti, kamu masih harus datang memohon padaku. Waktu tidak banyak lagi, harus segera mengirim barang. Akhirnya selesai dalam 3 hari. Belum bisa istirahat. Harus segera menyerahkan semua produk ini kepada Zhang Zong. Xiao Chen, barangmu sudah terlambat. Aku sudah tahu kau tidak akan mengecewakanku. 3 hari waktu. Ternyata berhasil menyelesaikan barang senilai jutaan. Kualitasnya juga cukup tinggi.
Kamu bisa melakukan itu bagaimana? Saya hanya punya keterampilan ini, cukup baik. Saya juga harus berterima kasih kepada Zhang Zong yang mau mempercayai saya. Hahaha. Kau ini terlalu merendah. Kalau kemampuanmu ini masih bisa dipotong, itu baru bisa diterima. Saya rasa tidak ada yang bisa diandalkan di seluruh Jiangsu. Ngomong-ngomong, Xiao Chen, saya ingin minta tolong padamu. Tidak tahu apakah kamu mau atau tidak. Tuan Zhang, Anda bilang, kamu tahu tentang grup Dingsheng, kan? Tahu tentang grup Dingsheng. Ini adalah salah satu perusahaan terkemuka di Jiangsu. Mengendalikan nadi pabrik mesin besar di Jiangsu. Benar, itu mereka. Akhir-akhir ini, sebuah kelompok peralatan di pabrik mereka mengalami sedikit masalah. Para ahli di pabrik tidak bisa menyelesaikannya. Direktur Su dari grup Dingsheng adalah kakak saya. Saya ingin merekomendasikanmu untuk melihatnya. Tidak masalah jika tidak bisa diselesaikan dengan baik. Kamu lihat mau tidak mau. Tidak masalah jika Zhang Zong benar-benar memiliki ratusan juta. Jadi biaya operasi Nian sudah ada kepastiannya. Karena kamu sudah berjanji padaku, aku akan membawamu ke sana. Ayo pergi, Xiao Chen. Xiao Chen. Su Zong adalah orang yang terbuka dan langsung. Tapi belakangan ini saya sangat khawatir dengan masalah peralatan. Sebentar lagi kita lebih banyak bertindak daripada berbicara. Kalau sudah yakin, ayo lakukan. Kalau tidak yakin, jangan paksakan diri. Kakak tidak akan membiarkanmu merasa tertekan. Zhang Zong, tenang saja. Saya sudah tahu. Kak, saya sudah membawakan orang yang kamu minta. Inilah Chen Bin yang saya katakan padamu. Oh, begitu muda. Memang benar-benar muda dan berbakat ya. Kak, jangan lihat dia yang masih muda. Teknik Master Chen benar-benar yang terbaik. Baiklah, Master Chen, saya serahkan kepada Anda. Su Zong terlalu sopan. Bisa tidak saya lihat peralatannya terlebih dahulu? Tentu saja bisa. Saya akan membawa kalian ke sana sekarang. Ini adalah peralatan impor paling canggih dari luar negeri. Satu unit saja harganya sudah mencapai puluhan juta. Su Zong, semua ini diundang sesuai permintaan Anda. Master yang paling terkenal di Jiangsu. Ren Sifu, inilah perangkat itu. Su Zong, saya ingin melihat siapa pemuda ini. Mengapa Su Zong membawa anak muda yang belum dewasa ini? Sepertinya dia baru berusia sekitar 20-an. Belum tumbuh rambutnya dengan baik. Apa dia juga datang untuk memperbaiki peralatan? Jangan bercanda. Kita semua ini sudah seumur hidup berkecimpung di bidang mesin. Tidak bisa memahami masalah peralatan impor ini. Dia seorang pemuda, apa kemampuannya? Su Zong, bukan saya yang banyak bicara. Peralatan ini adalah mesin 5 sumbu yang diimpor dari Jerman. Mesin perkakas presisi. Seluruh Jiangsu hanya ada 3 unit. Tingkat presisi yang dibutuhkan hingga tingkat mikrometer. Kami orang-orang ini telah meneliti sepanjang hari. Kami bahkan belum menemukan cara yang benar-benar menyelesaikan masalah ini. Anda, kenapa kamu membawa pemuda yang begitu muda ini ke sini? Su Zong, jangan-jangan kamu sudah ditipu orang. Sekarang ini anak muda. Belajar sedikit saja sudah berani keluar untuk menipu orang. Perangkat ini harganya bisa puluhan ribu. Kalau dia merusaknya, kerugian itu tidak bisa dihitung lagi. Iya, benar sekali, Su Zong. Hati-hati agar tidak terjebak dalam masalah yang lebih besar. Jangan sampai terburu-buru mencari solusi yang salah. Para master, kalian semua adalah tamu istimewa yang saya undang khusus. Master Chen juga merupakan tamu yang saya undang. Semua orang hanya memiliki satu tujuan, yaitu memperbaiki perangkat ini. Saya seseorang menegaskan ini. Siapapun itu, tidak peduli usia muda atau tua, permohonan kualifikasi hanya perlu memperbaiki perangkat ini. Menyelesaikan masalah mendesak saya. Siapapun yang bisa mendapatkan masa depan grup Dingsheng. 3 tahun pengajar asing. Pesanan pemrosesan. Hak kerjasama prioritas. Apa? Prioritas untuk pesanan pengolahan pengajar asing dari grup Dingsheng selama 3 tahun. Tidak heran jika hak kerjasama ada pada Su Zong. Terlalu megah. Ya, pesanan pemrosesan luar negeri grup Dingsheng. Itu pasti merupakan pesanan besar yang luar biasa. Siapapun yang mendapatkan hak kerjasama prioritas, setidaknya dalam setahun bisa menghasilkan puluhan juta. Saya datang, saya ingin melihat dulu. Ini sama sekali tidak terlihat.
Perangkat ini, jelas sekali ini bukan perangkat yang bisa dibandingkan dengan yang ada di pabrik kami. Sama sekali tidak bisa menemukan di mana masalahnya. Sayang sekali sepertinya tidak bisa didapatkan. Hak kerjasama prioritas dari grup Dingsheng. Biarkan aku yang melakukannya. Sepertinya grup Dingsheng, pesanan pemrosesan luar negeri selama 3 tahun ke depan. Hak kerjasama prioritas akan diambil oleh Master Liu. Itu pasti. Bagaimanapun juga, keterampilan Master Liu di seluruh Jiangsu, semua adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sudahlah, anggap saja ini sebagai pembelajaran. Lihat bagaimana Master Liu memperbaikinya. Su Zong menemukan masalahnya. Liu Shifu sebenarnya dalam keadaan bagaimana? Sumbu utama inti dari perangkat ini, saat beroperasi dengan kecepatan tinggi, terjadi deformasi pada tingkat mikrometer. Dan itu adalah deformasi resonansi yang tidak teratur. Jadi pemeriksaan rutin sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Hanya akan menunjukkan bahwa parameter normal. Ternyata ada perubahan pada sumbu utama. Aku sudah bilang ada yang tidak beres. Bagaimanapun memeriksa parameternya tidak ada masalah. Begitu dijalankan langsung menyimpang. Liu Shifu. Kalau begitu, tolong bantu saya. Su Zong, maaf saya tidak bisa berbuat banyak. Saya meskipun bisa menemukan masalah, tapi tidak bisa diperbaiki. Sumbu utama ini adalah custom dari pabrik asal Jerman. Bahan paduan khusus, kekerasan dan ketangguhan memiliki tuntutan yang sangat tinggi. Sekarang muncul adalah perubahan resonansi yang dilakukan secara internal. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan mengasah dan mengkalibrasi. Apakah Master Liu benar-benar tidak punya cara lain? Peralatan ini adalah pesanan untuk klien besar di luar negeri. Masa pertukaran hanya tersisa 1 bulan lagi. Jika tidak bisa mengirimkan barang, saya harus membayar denda pelanggaran kontrak sebesar 2 miliar. Maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan hanya masalah saya ini. Bahkan jika insinyur dari pabrik asli datang, juga hanya bisa mengganti poros utama. Tidak ada cara perbaikan lain. Karena Master Liu sudah mengatakan seperti itu. Sayang sekali untuk Xiao Chen. Menurutmu bagaimana? Tenang saja, Zhang Zong. Meskipun saya belum pernah memperbaiki perangkat ini sebelumnya, tapi untuk tiruan dengan model yang sama, saya tidak tahu sudah diperbaiki berapa kali. Meskipun tidak bisa dibilang sepenuhnya pasti, tapi juga ada keyakinan besar bisa diperbaiki. Su Zong mungkin saya bisa mencobanya. Saya tidak salah dengar, kan? Master Liu sudah bilang tidak ada yang bisa memperbaikinya. Dia seorang bocah muda berani bilang untuk mencoba. Sungguh tidak tahu tinggi langit dan dalamnya bumi. Masalah yang bahkan Master Liu pun tidak bisa selesaikan. Dia tidak akan berpikir dia bisa menyelesaikannya, kan? Saya lihat dia sudah gila memikirkan uang. Bahkan dia tidak tahu berapa beratnya sendiri. Tadi saat kami memperbaiki, dia hanya berdiri di samping dan mengawasi. Bahkan tidak berani menggerakkan tangan. Sekarang jadi baik-baik saja. Langsung saja mengklaim diri. Anak muda, apakah kamu berani bicara di sini? Master Liu adalah tokoh terkemuka di industri ini. Dia sudah membuat kesimpulan, kamu berani membantahnya. Jangan mencari perhatian di sini. Menghancurkan reputasi industri mesin kita. Anak muda harus bertanggung jawab atas ucapan mereka. Kamu tahu tentang tingkat Wimi yang berbentuk belah ketupat. Apa kamu tahu apa itu konsep perubahan karakter? Jangan kira kamu tahu sedikit saja. Berani sekali bicara sembarangan di sini. Xiao Chen, apakah kamu yakin bisa memperbaikinya? Kalau tidak bisa ya sudah. Sebenarnya saya juga tidak menyangka, memperbaiki perangkat ini begitu sulit. Tenang saja, Zhang Zong. Saya tahu batasan saya. Saya tahu apa konsep dari perubahan strategi. Juga tahu bahwa cara biasa tidak bisa memperbaikinya. Tapi saya punya cara saya sendiri. Apakah cara ini bisa memperbaiki? Coba saja dan kamu akan tahu. HMPH, bicara besar. Apa yang bisa kau lakukan? Sekarang ini anak muda ya. Tidak tahu cara mengasah keterampilan dengan baik. Hanya tahu bicara omong kosong. Master Chen, apakah kamu yakin bisa memperbaikinya? Su Zong, saya bisa mencoba. Tapi saya tidak bisa menjamin bisa memperbaikinya. Para master, saya tidak memiliki arti yang pasti. Sekarang tidak ada cara lain lagi. Biarkan Master Chen mencoba. Bahkan jika rusak, itu masih lebih baik daripada terhenti seperti sekarang. Butuh alat dan bahan apa saja. Saya sudah menyiapkan semuanya untukmu. Tidak perlu, saya bawa sendiri. Dengan barang-barang rongsokan ini saja berani untuk diperbaiki. Peralatan presisi senilai puluhan juta. Ternyata sudah terkunci sepenuhnya. Apa yang kita ributkan selama ini? Tidak bisa membuka kunci yang rusak. Anak ini ternyata bisa membukanya dalam beberapa detik. Anak ini,
kamu ingin melakukan apa? Menggunakan pisau scraper untuk langsung memperbaiki sudut poros yang aneh. Ini tidak mungkin. Sedikit saja kelalaian. Seluruh poros utama langsung rusak. Cepat berhenti. Jangan pergi. Cepat biarkan aku berhenti. Jangan berisik, biarkan Master Chen yang memperbaiki. Jika ada masalah, saya yang akan menanggungnya. Wah, Saudara Chen. Jangan sampai kamu menjebak aku ya. Kalau sampai membuat Suzong marah, jangan bilang itu hanya pabrik kecilmu. Bahkan pabrik saya pun harus tutup. Suzong lebih percaya pada takdir daripada kata-kata. Perangkat sudah diperbaiki. Ini sudah diperbaiki. Tidak mungkin sama sekali. Anak ini Su sengaja membuat onar. Keluarkan dia. Chen Sifu, apa yang kamu katakan itu benar. Apakah perangkat benar-benar sudah diperbaiki dan bisa digunakan? Ya, sudah diperbaiki. Tapi masih harus menunggu 10 menit sebelum bisa digunakan. Sekarang bilang sudah diperbaiki. Harus menunggu 10 menit lagi sebelum bisa digunakan. Jadi kamu sengaja mencuri waktu. Karena Master Chen bilang sudah diperbaiki, maka saya akan mempercayainya. 10 menit kemudian, jawabannya pun terungkap secara alami. Sudah cukup dingin. Sudah bisa dinyalakan. Perangkat sudah berfungsi normal kembali. Data presisi. Astaga, ketepatan tidak hanya kembali ke standar pabrik, bahkan lebih tinggi dari standar keluaran pabrik aslinya. Sungguh luar biasa, ternyata benar-benar sudah diperbaiki. Ini bagaimana bisa dilakukan? Benar-benar sudah diperbaiki. Master Chen, kali ini kamu benar-benar membantuku dengan sangat besar. Saya harus benar-benar berterima kasih padamu. Suzong terlalu sopan, hanya usaha kecil saja. Saudara Xiao Chen, hari ini kamu benar-benar membuatku bangga ya. Master Chen adalah saya yang tidak mengenali gunung yang tinggi. Tadi saya sangat mengganggu para guru, mohon maaf. Saya hanya beruntung. Kebetulan saya cukup familiar dengan struktur perangkat semacam ini. Hanya terbiasa saja. Saudara Xiao Chen, hari ini kamu membantuku menyelesaikan masalah yang begitu besar. Saya harus berterima kasih padamu dengan baik. Saya sudah memesan ruang di Hotel Boyuan malam ini. Mari kita makan bersama. Kamu harus datang ya. Suzong dan Zhang Zong merasa tidak enak. Saya akan menerima telepon. Binga, Nian sudah bangun apa? Nian sudah bangun. Bagus sekali, saya segera datang. Suzong, Zhang Zong, saya harus pergi ke rumah sakit untuk melihat putri saya. Perlu saya suruh orang mengantarmu ke rumah sakit? Terima kasih, Suzong. Tidak perlu repot, saya bisa pergi sendiri. Baiklah, malam pasti datang ke hotel. Saya dan Lao Zhang menunggu kamu. Ayah setiap tahun selalu patuh. Ayah ada di sini. Ayah tidak ingin tinggal di sini selamanya. Nenek sebelumnya tinggal di sini. Jadi selamanya pergi. Nian tidak ingin pergi. Nian ingin selamanya bersama papa dan mama. Nian tenanglah. Papa dan mama akan selalu bersama Nian. Ayah mengikat janji. Baik, kita janjikan satu sama lain. Kamu tenang saja. Biaya operasi Nian segera bisa saya kumpulkan. Ben, apa yang kamu katakan itu benar. Ya, saya mulai bekerja sendiri. Segera kita bisa menghasilkan banyak uang. Tidak hanya cukup untuk biaya operasi Nian. Kedepannya, hidup kita hanya akan semakin baik. Binzi. Hahaha. Memang benar itu kamu. Kamu bisa jadi seperti ini, kenapa? Ada urusan. Dengar-dengar kamu sudah mengakuisisi pabrik bobrok yang bangkrut di sebelah. Turunlah, aku lihat kamu benar-benar terdesak dan mencari jalan keluar dengan cara yang sembrono. Di pabrik itu bahkan tidak ada satupun peralatan yang layak. Semua itu hanyalah tumpukan barang rongsokan. Hanya orang bodoh yang mau membungkusnya. Apakah saya membungkus atau tidak, itu bukan urusanmu. Aku sudah bilang sejak lama, masih muda. Orang memang suka menginginkan yang tinggi dan tidak puas. Xiao Hai memberinya 80.000 tapi masih tidak puas. Saya rasa dia juga tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang berarti jika berusaha sendiri. Sampai semua tabungan itu habis. Pabriknya bangkrut. Saat itu dia pasti harus kembali dengan muka tebal meminta bantuan dari Haige.
Kecil Hai nanti, tapi ingatlah untuk tidak lagi bersikap lembek membantunya. Binsi, kamu tidak di pabrik rusakmu memperbaiki mesin. Kau datang ke sini untuk apa? Haha Binzi, bukan tante yang bilang kamu. Kamu juga tidak lihat ini tempat apa. Bingsi Ge dengan baik hati mengingatkanmu satu hal. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Ada yang mengundang saya ke sini untuk makan. Mengapa saya harus pergi? Hahaha. Seseorang mengundangmu. Chen Bin, apa kamu sudah gila karena miskin? Kepala kamu sudah bermasalah. Chen Bin, aku memperingatkanmu. Ini bukan tempatmu, cepat pergi. Dingding Seng Group yang dipimpin oleh Su Xiaohai. Apa Suzong lebih hebat darimu? Tidak disangka, hari ini saya bisa bertemu dengan Su Zong di sini. Orang besar seperti ini. Saya harus meninggalkan kesan yang baik pada Su Zong. Su Zong ternyata berjalan ke arahku. Dia ternyata memperhatikan saya. Saudara Xiao Chen, kamu sudah sampai. Kalian dengar tidak? Su Zong ternyata memanggil saudara Xiao Hai. Su Zong memanggil saya ini. Apakah saya baru-baru ini menjadi terkenal di industri ini? Diketahui oleh Su Zong. Selamat siang, Su Zong. Saya Chen Hai dari pabrik mesin Haifeng. Sudah lama mendengar nama Anda. Saudara Xiao Chen, kamu sudah datang, tidak membuatmu menunggu lama kan? Saya tidak salah lihat, kan? Itu kan Su Zong. Ternyata bisa dengan Chen Bin yang hanya bisa memperbaiki mesin itu. Bersalaman tanpa Su Zong, saya juga baru sampai. Haha, masih memanggilnya Su Zong. Panggil aku Suege saja. Saudara Xiao Chen, mereka adalah temanmu, tidak kenal. Chen Bin, kau ini benar-benar brengsek. Ternyata dia mendapatkan keberuntungan yang sangat buruk seperti ini. Saudara Xiao Chen, hari ini saya sangat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, kakak, kali ini aku pasti rugi besar. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, teknik saudara Xiao Chen, pasti ini adalah satu-satunya di Jiangsu. Kau masih tidak percaya, sekarang sudah percaya, kan? Aku benar-benar menyerah sekarang. Saudara Xiao Chen, ini adalah grup Dingsheng, pesanan pemrosesan eksternal untuk 5 tahun ke depan. Semua akan diprioritaskan untuk dikerjakan di pabrikmu. Harga per unit dihitung berdasarkan standar tertinggi industri selama 5 tahun. Bukankah itu 3 tahun? Su Zong, kalau bisa menandatangani kontrak ini, biaya operasi tahunan tidak perlu dikhawatirkan lagi. Terima kasih banyak, Su Zong. Saya akan mengingat kebaikan ini. Jangan sungkan-sungkan dengan saya. Baiklah, cepat tanda tangani saja. Setelah tanda tangan kita makan. Uangnya benar-benar sudah masuk, saudara Xiao Chen. Kali ini saya akan memberikanmu pesanan sebesar 10 juta. Besok saya akan meminta orang untuk mentransfer uang muka sebesar 3 juta. Terima kasih, Su Zong, saya sudah menerimanya. Saya pasti akan mengirimkannya tepat waktu. Namun ingin mengirimkan barang dalam waktu singkat. Hanya mengandalkan diri saya sendiri sama sekali tidak akan cukup. Sepertinya sudah saatnya untuk merekrut sekelompok orang. Tahun baru segera tiba. Jiangsu tidak memiliki pekerja terampil yang mampu menggali. Apakah kita harus hanya melihat pesanan senilai 10 juta itu? Wang Ge sudah gagal. Kalian datang bagaimana? Kami berhasil, kami minta maaf padamu. Ketika kamu dijebak oleh binatang itu, Chen Hai, pada awalnya. Tidak ada satupun dari kami yang berani berdiri dan membela kamu. Kami selalu merasa tidak enak di dalam hati. Kami yang bersalah padamu. Iya benar, kalau bukan karena kamu, kita sudah dipecat sejak lama. Tapi saat kamu dibuli oleh Chen Hai, kami bahkan tidak berani mengucapkan satu kata yang adil. Kami tidak punya muka untuk bertemu denganmu, Kak Wang dan para guru. Jangan seperti itu lagi. Aku tidak menyalahkan kalian atas kejadian itu. Kalian juga harus mencari nafkah. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja aku yang tidak lebih awal melihat siapa sebenarnya Chen Hai itu. Kalian datang hari ini ada apa? Kami berhasil dipecat oleh binatang Chen Hai. Tadi pagi kami baru saja sampai di pabrik. Kami diberitahu untuk tidak datang bekerja lagi. Gaji dibayarkan sampai kemarin. Langsung mengusir kami semua keluar. Bagaimana mungkin dipecat? Kalian semua adalah pekerja lama yang sudah bekerja di pabrik selama lebih dari 10 tahun. Teknologi dan pengalaman adalah yang terbaik. Bagaimana Chen Hai bisa memecat kalian? Dia memecat kalian. Bagaimana pabriknya bisa beroperasi? Jangan sebutkan, binatang itu tidak tahu apa yang membuatnya gila. Bilang kami para pekerja tua gaji tinggi banyak masalah. Lebih murah dan lebih patuh dibandingkan lulusan baru. Dia merekrut lebih dari 20 mahasiswa sekaligus.
Bilang 1 bulan 3.000 yuan sudah cukup. Jauh lebih menguntungkan dibandingkan kami para pekerja tua. Langsung saja menggantikan kita semua. Mahasiswa itu benar-benar murah dan mudah ditipu. Chen Haixi benar-benar bodoh hingga tidak bisa diselamatkan. Industri pemesinan. Yang terpenting adalah perbedaan pengalaman dan keterampilan. Produk yang keluar dalam Micron adalah barang sampah. Para pekerja tua ini, semua adalah guru yang telah bekerja lebih dari 10 tahun. Keterampilan di tangan. Sama sekali bukan mereka yang hanya mengerti dari buku. Kesuksesan yang bisa dibandingkan dengan mahasiswa teori. Kami mendengar bahwa kamu membuka pabrik sendiri, juga menerima pesanan. Kami orang-orang ini tidak punya keahlian lain, yaitu keterampilan yang kami miliki sangat mumpuni. Kamu lihat apakah kamu bisa menerima kami. Gaji terserah kamu saja, asal ada makanan yang bisa dimakan. Kami tidak akan membantah. Benar-benar apa yang dipikirkan datangnya. Saya sedang khawatir kekurangan tenaga kerja. Para master ini datang sendiri. Mereka masing-masing memiliki pengalaman pemrosesan lebih dari 10 tahun. Keahlian teknis yang mumpuni. Mereka sangat familiar dengan peralatan ini. Selama mereka tetap tinggal, pesanan sebesar 10 juta ini seharusnya bisa segera diselesaikan. Para master, kalian mau datang ke sini. Saya bahkan tidak sempat merasa senang. Bagaimana mungkin menolak? Dulu di tempat itu, semua guru tidak sedikit membantuku. Saya selalu mengingat perasaan ini. Sukses. Apakah kamu benar-benar bersedia menerima kami? Tentu saja saya mau. Saya baru saja mendapatkan pesanan besar di sini. Kebetulan saya kekurangan orang. Selama kalian mau tinggal, gajinya akan ada. Saya akan memberikan kalian gaji lembur 1,2 kali lipat dari Chen Haichang. Ada uang lembur 2 kali lipat. Ada bonus kinerja di akhir bulan untuk makan siang. Pasti tidak akan merugikan kalian semua. Benarkah? Chen Gong, kamu terlalu baik ya. Lebih banyak daripada yang diberikan oleh kelahiran Chen Hai. Chen Hai setiap hari memaksa kita untuk lembur. 1 sen pun uang lembur tidak ada. Masih sering memotong gaji. Kami akan mengikuti dan bekerja bersamamu untuk mencapai kesuksesan. Apapun yang kau suruh, kami akan lakukan. Tidak ada kata lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang keberhasilan. Kami orang-orang ini tidak berani mengatakan yang lain. Teknologi kami pasti sangat handal. Pesananmu ini, kami akan berjuang sekuat tenaga untukmu. Kerja dengan sangat baik, kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Dengan adanya Wang Ge dan para master, saya merasa tenang. Saya jadi tenang. Para master, mari kita lihat gambar terlebih dahulu. Mengenal persyaratan proses. Hari ini kita akan menyiapkan peralatan dengan baik. Besok pagi kita resmi mulai bekerja. Kami sangat familiar dengan proses ini. Sebelumnya di pabrik Chen Hai, kami setiap hari mengerjakan ini. Tenang saja, keberhasilan tanpa kesalahan dijamin akan kami lakukan. Pasti memenuhi standar penerimaan. Asal menyelesaikan pesanan 10 juta ini, aku bisa mendapatkan 3 juta. Saat itu aku bisa membiayai operasi Nian-Nian. Chen Hai, oh Chen Hai, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Kau yang mengantarkan mereka langsung ke tanganku. Saya ingin melihatnya. Tanpa para guru ini, mengandalkan para mahasiswa itu, berapa lama lagi tempatmu bisa bertahan? Ukuran ini harus lebih presisi sedikit lagi. Sukses. Kamu lihat, batch terakhir produk juga sudah selesai diproses. Kita hanya membutuhkan 10 hari. Jadi semua barang sudah dikeluarkan. Bagus sekali. Wang Ge, terima kasih kepada semua guru. Tidak terasa berat. Berhasil mengikuti kamu bekerja. Sekalipun lelah, semuanya sepadan. Meskipun harus lembur setiap hari, tapi biaya tambahan tetap tidak berkurang. Setiap hari ada daging untuk dimakan. Bekerja juga terasa menyenangkan. Dulu di lapangan Chen Hai, setiap hari bekerja keras sampai mati. Masih harus melihat ekspresinya. Sering sekali memotong gaji. Sekarang mana ada yang selega ini? Ada apa dengan saudara Xiao Chen? Apakah ada masalah dengan pesanan? Su Zong, tidak ada masalah. Saya menelepon untuk memberitahu Anda. 1 juta pesanan. Kami sudah menyelesaikan semua produksi. Anda bisa mengirim orang kapan saja untuk memeriksa barang. Setelah pemeriksaan diterima, kami bisa mengatur pengiriman. Apa semuanya sudah selesai diproduksi? Saudara Xiao Chen, kamu tidak bercanda, kan? Aku bukan sudah bilang padamu untuk tidak terburu-buru. Baru 10 hari kamu sudah menyelesaikannya semua. Semua barang dari Suzong memang sudah selesai diproduksi. Dan setiap produk, saya sudah melewati 3 kali pemeriksaan kualitas. Semua akurasi lebih tinggi dari standar. Anda dapat mengirim tim pemeriksa kapan saja untuk melakukan penerimaan. Baiklah, bagus sekali. Saudara Xiao Chen, kau benar-benar memberiku kejutan yang luar biasa. Saya akan membawa tim pengujian kualitas sekarang juga.
Hasil pemeriksaan Su Zong sudah keluar. Semua sampel yang diambil telah memenuhi standar akurasi. Bahkan lebih dari setengah produk. Presisi jauh melebihi standar yang ditetapkan. Tingkat kelayakan 100%. 100% tingkat kelayakan Bagaimana mungkin ini terjadi? Meskipun itu adalah pabrik milik kami sendiri di puncak kejayaan, juga tidak mungkin mencapai tingkat pengolahan 100%. Dan dalam 10 hari, semua produksi telah selesai. Efisiensi ini benar-benar mengerikan. Tidak heran Su Zong sangat menghargai Master Chen ini. Kekuatan ini memang sangat mengesankan. Saudara Xiao Chen, kamu benar-benar hebat sekali. Aku memang tidak salah memilih orang. Pengiriman dalam 10 hari dengan tingkat penghormatan 100%. Melihat seluruh Jiangsu, tidak ada pabrik lain yang bisa melakukannya. Su Zong terlalu memuji. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pesanan Anda. Hahaha. Saudara Xiao Chen, kamu lagi merendah lagi. Dengan kemampuan dan efisiensimu ini, kedepannya, semua pesanan diplomatik dari grup Ding Sheng kami. Jadi semuanya akan kami serahkan padamu. Ayo ambil kontraknya. Saudara Xiao Chen, di sini ada pesanan senilai 50 juta. Adalah grup kami. Pesanan pembelian luar yang paling penting di paruh kedua tahun ini. Persyaratan prosesnya lebih tinggi. Volume yang lebih besar. Saya sekarang secara resmi menyerahkan pesanan ini kepadamu. Pesanan 50 juta. Saya baru saja menyelesaikan pesanan senilai 10 juta. Su Zong ternyata langsung memberikan saya pesanan besar sebesar 50 juta. 5 miliar, astaga. Pabrik kita ini akan terbang tinggi. Mengapa saudara Xiao Chen tidak berani menerima? Bukan tidak berani menerima. Sangat mengejutkan. Su Zong, Anda begitu percaya pada saya. Pesanan sebesar ini, langsung serahkan kepada pabrik kecil saya yang baru mulai ini. Tentu saja saya bisa mempercayai kamu. Hanya dengan kemampuanmu untuk menyelesaikannya 10 hari lebih awal. Dengan tingkat bukti 100%, menyelesaikan pesanan 10 juta akan aku serahkan padamu. Saya berani mempertaruhkan 5 provinsi Jiangsu ini. Tidak ada orang lain yang bisa membuatku menyerah seperti ini. Namun pesanan ini memiliki jangka waktu pengiriman. Jangka waktu pengiriman adalah 3 bulan. Tapi asalkan kamu bisa menyelesaikannya tepat waktu dan sesuai standar. Selanjutnya, pesanan asing selama 5 tahun dari grup Ding Sheng. Semua akan bekerja sama secara eksklusif denganmu. Dan untuk pesanan ini, saya akan memberikan Anda 40% uang muka. Jadi itu berarti 20 juta. Setelah kontrak ditandatangani, dana akan langsung masuk. 50 juta pesanan. Berdasarkan keuntungan industri yang dihitung. Menyelesaikan pesanan ini, saya setidaknya bisa mendapatkan lebih dari 10 juta. Dengan uang ini, jangan sebut tentang penyakit nian-nian. Saya bisa langsung memperbesar skala pabrik 10 kali lipat. Sepenuhnya mengukuhkan pijakan di Jiangsu. Saya sudah menerima pesanan dari Tuan Su ini. Anda tenang saja. Saya pasti akan memberikan Anda hasil yang sempurna. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Dengan kata-katamu ini, aku jadi tenang. Mari kita tanda tangani kontrak sekarang juga. Kamu benar-benar hebat jika berhasil. Itu berarti 50 juta. Dan jika kita bisa menyelesaikan pesanan ini dengan lancar, pesanan luar negeri grup Ding Sheng selama 5 tahun ke depan, semua akan bekerja sama eksklusif dengan kita. Astaga, saya hampir tidak bisa mempercayainya. Para master, hari ini pulang kerja lebih awal. Malam ini saya sudah memesan ruang di restoran. Mari kita makan dengan baik dan bersantai sebentar. Selain itu, semua gaji bulan ini akan digandakan. Bonus 2 kali lipat. Terima kasih atas keberhasilannya. Sukses yang megah. Kalian ngapain sih sebenarnya? Peralatan ini harganya puluhan ribu. Jadi rusak begini karena kalian. Saya memanggil kalian ke sini untuk bekerja. Bukan untuk kalian datang merusak. Chen. Bukan masalah kami. Ini adalah gambar yang terlalu rumit. Kami telah mengatur sesuai dengan parameter. Tapi peralatannya tidak berfungsi dengan benar. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah kalian belajar jurusan mesin di universitas? Bahkan pekerjaan ini saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Saya membayar gaji kalian sebulan sekali. Ini bukan untuk kalian datang hanya untuk makan gaji buta. Kami baru saja lulus. Kami sama sekali tidak memiliki pengalaman praktik. Pengolahan dengan presisi tinggi seperti ini. Kita bahkan belum pernah bertemu. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya dengan baik? Ini benar-benar sialan. Seandainya aku tahu mahasiswa-mahasiswa ini begitu sulit untuk dipekerjakan, saya seharusnya tidak mengirimkan produk dari hal-hal itu. Dalam praktiknya ada 8 barang yang tidak berguna. Pesanan dari Yezong sampai sekarang belum dikirim. Jika terus begini, saya akan terkena denda pelanggaran kontrak.
Apa? Chen Bin itu brengsek, mendapatkan pesanan senilai 50 juta. Anak itu Chen Bin, tidak hanya menerima pesanan 10 juta dari grup Dingsheng, dan semuanya sudah dikirimkan. Direktur Su dari Dingsheng sangat puas. Dia juga memberinya sebuah pesanan besar senilai 50 juta. Pesanan besar senilai 50 juta. Pesanan diplomatik grup Dingsheng selama 5 tahun. Semua harus bekerja sama secara eksklusif dengan Chen Bin. Dengan alasan apa? Kenapa dia, Chen Bin, bisa mendapatkan keberuntungan seperti ini? Seorang pekerja yang diusir dari pabrikku, bisa mendapatkan pesanan senilai 50 juta. Saya tidak terima. Saya sama sekali tidak terima. Aku pasti akan membuatnya hancur dan kehilangan reputasinya. Biarkan dia tidak bisa bangkit kembali. Kamu bilang itu benar-benar terjadi. Rumah sakit benar-benar cocok. Sangat cocok untuk sumsum tulang Nian Nian. Itu benar, saudara tentara itu benar. Dokter mengatakan bahwa semua kecocokan sudah sesuai. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Selama kami sudah siap di sini, segera bisa melakukan operasi. Sungguh luar biasa, benar-benar luar biasa. Nian Nian sudah diselamatkan. Akhirnya putri saya selamat juga. Tapi Binge, kami tidak punya uang sebanyak itu. Tidak masalah, kita sudah punya. Biaya operasi Nian Nian sudah saya siapkan. 1 sen pun tidak kurang. Kita segera atur operasi untuk Nian Nian. Harus memastikan Nian Nian sehat dan bugar. Binge, saya tidak salah dengarkan. Kamu benar-benar mengumpulkan biaya operasi Nian Nian. Kamu tidak salah dengar. Uang sudah saya siapkan. Kita segera akan mengatur operasi terbaik untuk Nian Nian. Ruang perawatan terbaik. Nian Nian pasti akan sembuh. Bagus sekali, milik kita. Nian Nian akhirnya diselamatkan. Akhirnya ada harapan. Selama beberapa hari ini kamu sudah berjuang keras. Saya akan pergi membayar biaya terlebih dahulu. Biarkan mereka mengatur jadwal operasi. Biaya sudah dibayar, dokter bilang malam ini bisa dijadwalkan operasi. Apakah ayah setiap tahun selesai menjalani operasi? Jadi tidak perlu lagi suntik dan minum obat setiap hari. Apakah itu berarti bisa pergi ke sekolah? Bermain bersama teman-teman kecil. Iya. Nian Nian baik. Selesai menjalani operasi, kamu bisa pergi ke sekolah dengan sehat dan bugar. Bermain bersama teman-teman kecil. Ayah sudah berjanji padamu, pasti akan membuatmu sembuh. Minggi yakin semuanya akan baik-baik saja, kan? Pasti akan baik-baik saja. Dokter mengatakan bahwa keberhasilan kombinasi dengan Qinxing sangat tinggi. Nian Nian begitu baik dan begitu kuat. Pasti bisa bertahan. Nian Nian, kamu harus bertahan ya. Ayah sudah mampu memberikanmu kehidupan terbaik. Kamu harus tumbuh dengan sehat dan kuat. Ayah tidak bisa hidup tanpamu. Bagaimana dengan dokter? Bagaimana dengan operasi putriku? Jangan khawatir, operasinya sangat sukses. Sumsum tulang yang ini donasi sudah berhasil dipindahkan. Tanda vital pasien semuanya stabil. Selama tidak ada reaksi penolakan di kemudian hari, maka dia bisa sembuh total. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan putri saya. Sama-sama, menolong yang terluka dan menyelamatkan nyawa adalah tanggung jawab kami. Selanjutnya, pasien perlu menjalani observasi di ruang perawatan steril selama beberapa waktu. Keluarga Anda harus siap-siap. Dukung pengobatan kami. Anda tenang saja, kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Kita semua ingin putri saya sembuh total. Dokter mengatakan bahwa kondisi Nian Nian lebih baik dari yang dibayangkan. Tidak lama lagi dia bisa keluar dari rumah sakit. Berkat kamu, Binge. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang kamu katakan, Xiang Lian? Nian Nian adalah putriku. Saya pasti akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan Nian Nian. Sukses tidak baik, ada masalah besar. Kita baru saja memproduksi produk VP. Pengujian kualitas menemukan masalah serius dengan kualitasnya dan beberapa mesin mengalami keausan yang tidak normal. Apa kamu tunggu saja? Saya segera datang. Pabrik yang terhubung mengalami sedikit masalah. Saya akan pergi sebentar. Kamu tunggu di sini, Nian Nian. Tuan Chen, Anda tetap datang.
Maaf atas keberhasilan ini. Kami yang tidak memperhatikannya dengan baik. Produk ini diproduksi oleh shift malam kemarin. Baru saja kami menyadari saat pemeriksaan kualitas pagi ini. Semua adalah barang cacat. Dan kami telah memeriksa peralatan tersebut. Menemukan bahwa poros utama perangkat telah diutak-atik orang lain. Terjadi keausan yang parah. Kalau ditemukan lebih lambat sedikit saja, seluruh perangkat harus dibuang. Parameter perangkat dilindungi dengan kunci sandi. Selain saya, hanya beberapa guru tua yang tahu. Dan setiap hari setelah bekerja, kami selalu memeriksa peralatan. Masalah seperti ini tidak mungkin terjadi, kecuali ada seseorang yang sengaja merusak. Siapa yang bertanggung jawab menjaga perangkat ini pada shift malam kemarin? Maaf, Cheng Cheng. Iya, saya yang tidak menjaga perangkat dengan baik, hanya tidak memperhatikan dengan baik. Atau apakah itu kamu yang melakukan sesuatu? Saya berhasil, saya salah. Aku minta maaf padamu. Iya. Saya yang sengaja merusak peralatan itu. Apa? Jadi ini semua adalah perbuatanmu? Keberhasilan tidak akan menyia-nyiakanmu. Memberikanmu gaji tinggi. Kau benar-benar melakukan hal yang mengkhianati seperti ini. Kamu tahu tidak bahwa produk ini sudah rusak, dan ada peralatan yang rusak. Akan menyebabkan kerugian sebesar apa bagi pabrik ini? Kau brengsek. Kami di mana yang telah menyakitimu? Kau mau menyakiti kami seperti ini? Katakan siapa yang membuatmu melakukan ini? Aku tanya sekali lagi, siapa yang membuatmu melakukan ini? Kau seharusnya tahu, produk ini harus dibuang ditambah kerusakan peralatan. Kerugian setidaknya ratusan ribu. Uang ini tidak akan pernah bisa kamu bayar seumur hidupmu. Tapi jika kamu berkata jujur, aku bisa tidak menuntut tanggung jawabmu. Juga tidak perlu kamu mengganti rugi. Sukses. Apa yang kamu katakan itu benar. Saya berkata jujur, kau benar-benar tidak marah padaku. Saya Chen Bin selalu berbicara dengan tegas. Asalkan kamu berkata jujur, aku tidak hanya tidak menyalahkanmu, masih bisa membuatmu tetap bekerja di pabrik. Tapi jika kamu tidak berkata jujur, kalau begitu, saya hanya bisa melapor. Biarkan polisi menangani masalah ini. Aku bilang itu Chen Hai. Itu adalah Chen Hai yang menyuruhku untuk melakukannya. Chen Hai, aku sudah tahu. Pasti itu adalah perbuatan binatang itu, Chen Hai. Selain dia, tidak ada orang yang akan melakukan hal sekeji ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan dengan jelas dan terperinci. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelumnya, saat saya di pabrik Chen Hai, merusak peralatannya, saya tidak bisa mengeluarkan uang untuk mengganti rugi. Dia mengancam akan melaporkan ke polisi. Di rumah hanya saya yang bisa menghasilkan uang. Kalau saya masuk penjara, aku dan seluruh keluargaku, hanya saya yang melaporkan situasi di pabrik kapan saja. Kali ini dia tahu perasaan wanita itu. Mengatur pesanan besar yang kamu tebak sudah diberikan padaku. Merusak peralatan, menghancurkan produk ini, membuatmu tidak bisa mengirim tepat waktu. Membayar denda yang sangat besar karena wan prestasi. Maaf, saya tidak bisa berhasil. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu di rumah sakit lagi dan butuh uang untuk operasi. Aku tidak bisa masuk dan terpaksa harus memenuhi janji kepada Chen Hai. Saya tahu saya salah. Saya minta maaf atas kepercayaan yang kamu berikan padaku. Kau boleh memukul atau memarahiku, aku terima saja. Aku tidak perlu kamu mengganti rugi untuk hal ini. Sukses. Tapi aku ingin kamu membantuku satu hal. Kamu terus laporkan berita kepada Chen Hai seperti biasa. Katakan saja bahwa peralatannya sudah rusak total dan tidak bisa diperbaiki. Produk ini juga semuanya rusak. Saya pasti tidak bisa mengirimkan barang tepat waktu. Tapi jika aku berpikir dengan buruk, apakah kamu bersedia? Kamu tenang saja, pasti berhasil. Saya tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Aku pasti akan membantumu. Menipu Chen Hai hingga bingung total. Bagaimana? Apakah urusannya sudah selesai? Hai G, saya sudah merusak poros utama peralatan seperti yang kamu katakan. Produk yang dihasilkan semuanya adalah barang cacat. Chen Bin sekarang hampir gila karena ini. Perangkat itu tidak bisa diperbaiki. Lini produksinya langsung terhenti lebih dari setengah. 50 juta pesanan. Pasti tidak bisa mengirim tepat waktu. Bagus hahaha, kerja yang baik. Sungguh luar biasa. Aku memang tidak salah menilai dirimu. Semua yang terjadi sebelumnya sudah dihapus. Terima kasih. Hai G, terima kasih. Hai G, tenang saja, selama si Chen Bin itu jatuh, nanti akan ada manfaat untukmu. Chen Bin, oh Chen Bin, kau berani melawanku.
Kamu masih terlalu muda, 50 juta pesanan. Denda pelanggaran kontrak setidaknya 30% dari jumlah pesanan. Jadi itu adalah 15 juta. Saya ingin tahu kamu akan membayar dengan apa. Sampai saat itu pabrikmu langsung bangkrut. Kau masih harus memikul utang yang menumpuk. Saya ingin tahu bagaimana kamu masih bisa bertahan di Jiangsu. Haige memang hebat sekali. Dengan sedikit trik, aku berhasil menghabisi bocah Chen Bin itu. Tunggu sampai dia bangkrut. Pesanan dari grup Dingseng belum tentu akan jatuh ke tangan Anda. Anda adalah raja industri mesin Jiangsu. Itu sudah pasti. Pesanan dari grup Dingseng seharusnya memang milik saya. Chen Bin itu hanya mengambil kesempatan dari saya saja. Haha. Tunggu sampai dia tidak mampu membayar denda pelanggaran kontrak dan di-blacklist oleh grup Dingseng. Sampai saat itu, bukankah kamu akan menangis memohon padaku? Besok adalah tanggal pengiriman. Chen Bin, aku ingin tahu bagaimana kamu akan mati besok. Hai Haige, ada yang tidak beres. Ada masalah besar. Ngapain panik? Langit telah runtuh. Apa mungkin si Chen Bin itu sudah kabur? Tidak, bukan begitu. Chen Bin dia tidak hanya tidak melarikan diri. Dia juga telah menyerahkan seluruh batch pertama barang kepada grup Dingseng. Dan semua pemeriksaan kualitas dari Dingseng telah lulus. Kamu bilang apa? Katakan sekali lagi. Dia sudah mengantarkan barangnya. Ini tidak mungkin. Semua peralatan sudah rusak. Bagaimana mungkin dia bisa mengirim tepat waktu? Kau pasti salah dengar. Haige itu benar-benar ada. Sungguh benar adanya. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Perangkat itu jelas-jelas sudah rusak. Bagaimana mungkin dia masih bisa mengirimkan tepat waktu? Bagaimana dia bisa melakukannya? Haige, sepertinya kita sudah dipermainkan. Orang itu sudah lama ditemukan oleh Chen Ming. Dia memberikan laporan kepada kita semua adalah kebohongan. Chen Ming sudah memperbaiki peralatannya sejak lama. Dan terus-menerus berproduksi dengan normal. Itu memang sengaja dipertontonkan kepada kita. Kau hewan kecil yang jahat. Kau berani mempermainkanku. Aku akan membekukanmu sampai mati. Kau adalah Chen Hai. Pergi sana. Tidak lihat aku sedang kesal. Pergi sana. Saya Chun Hai. Anda menandatangani pesanan 3 juta yang harus dikirim. Tanggal sudah lewat 3 hari. Saya akan mencari kesepakatan dalam kontrak. Saya tidak hanya harus mengembalikan uang mereka. Ini adalah surat kuasa. Uang tidak tersedia dalam waktu 3 hari. Kami mengajukan denda pelanggaran kontrak sebesar 1,5 juta. Ditambah dengan uang muka 150 juta yang harus dikembalikan. Totalnya menjadi 300 juta. Sekarang di rekening pabrik saya, bahkan 1 juta pun tidak bisa dikeluarkan. Bagaimana kami akan mengganti rugi? Chen Zong, kami telah memberi Anda waktu 3 hari. Ini sudah merupakan kompromi terbesar kami. 3 hari kemudian, uangnya belum masuk. Kita akan langsung mengambil langkah hukum. Saat itu, tempatmu sepertinya akan disita oleh pengadilan. Dilelang. Selesai. Kali ini semuanya selesai. Waktu pengiriman yang dijanjikan oleh Chen sudah berakhir. Kalau kamu masih menunggu untuk digugat, silakan saja. Produk dari Chen sebelumnya tidak memenuhi standar kualitas. Kamu harus mengembalikan uang secara penuh dan memberikan ganti rugi. 3 surat pengacara sudah selesai. Total ganti rugi yang harus dibayar adalah 5 juta denda pelanggaran kontrak. Semua itu adalah sekelompok mahasiswa. Kalian sekelompok sampah ini bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan sepele ini. Sekarang sudah baik. Mereka meminta saya membayar denda pelanggaran kontrak. Saya tidak mampu membayar ganti rugi. Kita semua akan hancur. Chen Zong, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Kami benar-benar tidak bisa menangani presisi tinggi ini. Dan juga jika peralatan rusak kami tidak akan memperbaikinya. Aku benar-benar gila. Kenapa dulu harus memecat para pekerja tua itu? Seandainya mereka masih ada, bagaimana saya bisa jatuh ke titik seperti ini hari ini? Pak Chen, mereka ingin bertemu dengan Anda. Kalian adalah. Halo Tuan Chen. Saya adalah direktur pengadaan dari grup Hong Yuan. Nama saya Zhou. Halo, ada apa yang bisa saya bantu? Chen Zong, kami, grup Hong Yuan, baru-baru ini memiliki sejumlah pesanan perdagangan luar negeri. Total nilai 80 juta. Perlu mencari pabrik pengolahan yang memiliki kekuatan untuk diajak bekerja sama. Kami mendengar tentang kekuatan Chen Zong. Tidak hanya teknologinya handal, dan efisiensinya sangat tinggi. Jadi saya datang khusus ke sini. Saya ingin membicarakan tentang kerjasama.
Chen Zong, ini adalah kontraknya. Anda bisa melihatnya terlebih dahulu. Tidak ada masalah dengan kontrak ini. Jumlah pesanan 80 juta. Namun, periode pengiriman hanya 2 bulan singkat. Dan juga, tuntutan untuk kepentingan umum sangat ketat. Persyaratan kualitas mencapai tingkat nano. Bahkan jika itu adalah kawasan pabrik dari grup Dingseng, juga sangat sulit untuk diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Dan kewajiban kontrak sangat ketat. Hanya terlambat mengirim sehari saja. Juga harus mengganti semua kerugian pihak A. Ini sama sekali bukan kontrak kerjasama yang normal. Jelas-jelas ini adalah sebuah jebakan. Maaf, Zhou Zong, pesanan ini tidak bisa kami terima di pabrik pengolahan Jiaoyang. Chen Zong, Anda tidak bercanda, kan? Ini adalah pesanan senilai 80 juta. Keuntungannya sangat menggiurkan. Banyak pabrik yang berusaha keras untuk mendapatkan kesempatan ini. Anda benar-benar menolak itu. Bukan saya tidak ingin menerima. Saya memang tidak memiliki kemampuan itu. Dalam waktu 2 bulan harus menyelesaikan proyek sebesar ini. Tuntutan publik yang begitu tinggi. Saya tidak bisa melakukannya. Saya percaya, seluruh Jiangsu juga tidak banyak pabrik yang bisa melakukannya. Dan saya juga memiliki pesanan dari grup Dingseng. Jadi, Zhou Zong, silakan cari orang lain. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar tidak ingin mempertimbangkan lagi? Tidak perlu dipertimbangkan lagi. Zhou Zong, sebaiknya kamu cari pabrik lain saja. Pesanan 80 juta dari Chen Zong. Iya, begitu saja ditolak, meskipun permintaannya agak tinggi. Tapi kita punya banyak guru yang bekerja lembur. Belum tentu tidak bisa diselesaikan. Wang Ge ini bukan pesanan. Ini adalah jebakan, baik dari segi waktu pengiriman. Persyaratan pengiriman masih terlalu ketat. Apalagi, ketentuan pelanggaran dalam kontrak itu seperti lubang tanpa dasar. Sekali terlibat, tidak ada alasan untuk mengambil risiko yang sangat berbahaya. Tidak heran mereka mendesak kita dengan begitu terburu-buru. Untungnya Chen Zong ada kamu di sini. Kontrak semacam ini hanya bisa menipu orang-orang yang serakah itu. Permisi, apakah ini Chen dari pabrik mesin Haifeng? Saya memiliki pesanan besar di sini. Total nilai 80 juta. Ingin mencari pabrik untuk bekerja sama. Tidak tahu apakah kamu tertarik. Tentu saja saya tertarik. Apapun pesanan yang Anda katakan, saya bisa melakukannya. Baiklah, Tuan Chen, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Tentu saja harus menyenangkan. Bagus sekali, ada harapan. Kontrak senilai 80 juta ini, 1000 tidak perlu khawatir tentang denda pelanggaran kontrak lagi. Haha. Aku sudah tahu. Keberuntunganku pasti tidak lebih buruk daripada binatang itu, Chen Bin. Yingzi. Sudah lama tidak bertemu ya. Bagaimana? Bro, mobil baru ini bagus kan? Mercedes-Benz G-Class. Harganya lebih dari 2 juta. Ada urusan tapi tidak ada urusan yang penting. Saya hanya ingin memberitahu kamu. Kakak baru-baru ini mendapatkan pesanan besar. 80 juta pesanan perdagangan luar negeri. Nanti ya, kakak adalah pemimpin industri mesin Jiangsu. Ternyata, pesanan jebakan dari grup Hongyuan telah diterima oleh Chen Hai. Sungguh mencari mati, tidak seperti orang-orang tertentu. Mendapatkan kontrak kecil senilai 50 juta dan merasa bangga. Bagaimana bisa tidak pernah melihat dunia? Aku tahu kamu cemburu. Direktur Zhou dari grup Hongyuan sudah mencari kamu sebelumnya. Sayang sekali kamu tidak punya keberanian untuk menerima itu. Juga tidak punya kekuatan untuk menerimanya. Pabrikmu yang bobrok itu. Jadi hanya bisa meminjam sedikit pesanan kecil yang tersisa dari grup Dingseng. Anak, 8 juta besar ini seumur hidupmu jangan harap bisa lepas. Karena kamu telah menangkap jerami penyelamat. Tanpa disadari, kamu telah menerima sebuah surat perintah yang mematikan. Jangka waktu pengiriman selama 2 bulan. Tuntutan publik yang begitu tinggi. Hanya mengandalkan para mahasiswa di pabrikmu itu. Masih ada beberapa peralatan rusak. Sama sekali tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Saat kecil, denda pelanggaran kontrak bisa membuatmu bangkrut total. Total bangkrut. Kenapa kamu jadi tidak bisa bicara? Chen Bin, aku sudah bilang padamu, kamu masih terlalu muda untuk melawanku. Seumur hidupmu, kau hanya bisa diinjak di bawah kakiku. Oh ya? Kalau begitu saya doakan kamu lancar dalam pengiriman. Itu sudah pasti. Jangan kira tempatku akan kehilanganmu. Kamu tidak akan berputar lagi. Tempatku tidak membutuhkanmu. Hanya akan semakin baik. Benarkah? Kita tunggu saja hasilnya. Apa yang kau pamerkan? Tunggu aku menyelesaikan pesanan senilai 80 juta ini. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa berpura-pura di depan. Saat itu, seluruh Jiangsu tahu nama saya Chen Hai. Siapa tahu, pesanan dari grup Dingseng juga harus diserahkan kepada saya. Cepat,
Semua harus cepat. Tinggal 1 bulan lagi untuk pengiriman. Sekarang bahkan 1/10 dari barang pun belum diproduksi. Kalian ini kelompok sampah. Bisa tidak sih bekerja? Kalau tidak bisa kerja, silakan pergi. Bukan kami tidak ingin melakukannya, Chen Zong. Ini adalah kegiatan amal ini. Tuntutannya memang terlalu tinggi. Kami sudah berusaha keras. Namun produk yang dihasilkan, dari 10 barang, 9 diantaranya adalah barang cacat. Bahan baku hampir habis kita gunakan. Iya, Chen Zong. Dan juga, peralatan nomor 3 dan 5 juga mengalami kerusakan. Kesalahan saat beroperasi sangat besar. Kami sama sekali tidak bisa memperbaikinya. Kalau terus begini, jangankan 1 bulan. Bahkan jika memberi kami 3 bulan, kami juga tidak bisa menyelesaikan pesanan. Kalau tidak bisa diperbaiki, kalian tidak akan mencari cara. Saya membayar gaji kalian. Adalah tugas kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan untuk kalian bilang tidak bisa. Selesai. Sekarang benar-benar selesai. Dalam waktu sebulan, hanya kurang dari 1/10 barang yang diproduksi. 2 mesin juga rusak. Hei Zhou Zong Chen Zong, saya datang untuk menanyakan kemajuan produksi. Hanya tinggal 1 bulan lagi sebelum pengiriman. Apakah kalian tidak ada masalah di sini? Saya bisa mengingatkanmu, ketentuan pelanggaran dalam kontrak, tapi tertulis dengan jelas. Keterlambatan pengiriman 1 hari akan dikenakan denda pelanggaran kontrak sebesar 10%. Jangan sampai kamu membuat kesalahan padaku. Tuan Zhou, Anda tidak perlu khawatir. Kemajuan produksi berjalan lancar. Kami akan memastikan pengiriman tepat waktu. Tidak akan ada masalah sama sekali. Baiklah, Chen Zong, saya percaya padamu. Seminggu kemudian saya akan membawa orang untuk memeriksa barang di pabrik. Kalau kemajuan tidak sesuai, kamu urus sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Seminggu lagi, Zhou Zong akan datang untuk memeriksa barang. Aku harus memberikan apa untuk dia periksa? Kepada Chen Bin. Dia pasti punya cara. Dia bisa memperbaiki peralatan impor grup Dingsheng. Dapat menyelesaikan pesanan Dingsheng lebih awal. Dia pasti bisa membantuku. Binsi Ge salah. Kak, tolonglah. Tolong selamatkan kakakmu ini. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kakak sekarang. Binsi benar-benar tahu dia salah. Tolong bantu kakak kali ini. Kamu yang salah. Kamu salah di mana? Aku tidak ingat kamu, Chen Haihui, pernah salah. Saya bukan manusia. Seharusnya aku tidak menghalangi bagi hasilmu sejak awal. Tidak seharusnya membiarkanmu mati ketika putrimu sakit. Tidak seharusnya mencari orang untuk menikahi dirimu yang jelek. Dulu kamu bagaimana memperlakukan Cenggong. Sekarang sudah terdesak baru tahu untuk meminta bantuan pada Cenggong. Terlambat ya, sudah layak menerima akibatnya. Kalau bukan karena kesuksesan, mana ada kamu hari ini? Kau membalas budi dengan pengkhianatan. Kau pantas minta tolong padaku. Kamu ingin aku menyelamatkanmu bagaimana? Kamu telah memasuki pesanan 80 juta dari grup Mata Merah. Masih ada 1 yang harus dikirim. Tapi peralatannya rusak. Pekerja juga tidak bisa menghasilkan produk yang memenuhi syarat. Sama sekali tidak bisa diselesaikan. Bisakah kamu mengirimkan barang tepat waktu? Saya bersedia membagi setengah dari keuntungan pesanan ini denganmu. Tidak ada jeruk nipis untukmu. Chen Hai, apakah kamu sudah lupa? Ketika tempatmu hampir bangkrut pada awalnya, siapa yang berlutut memohon bantuanku untuk berjanji bagi hasil 55? Siapa yang meminta bantuanku untuk menghidupkan kembali tempatmu? Setelah menghasilkan 3,08 juta dalam setahun, hanya memberi saya 80.000. Siapa yang ada saat putriku didiagnosis leukemia? Ketika aku meminjam uang darimu untuk menyelamatkan nyawa, biarkan aku berlutut di depanmu. Masih mengejek bahwa kematian putriku tidak ada hubungannya denganmu. Siapa lagi yang menyuruh orang untuk merusak pabrik saya? Ingin membuatku bangkrut, terlilit utang, dan kehilangan reputasi. Aku tahu aku salah dalam menjalani hidup ini. Aku seharusnya tidak serakah. Ketika kamu melakukan semua ini dulu, kenapa aku tidak pernah berpikir akan ada hari seperti ini di mana kau memintaku? Binsi, aku tahu aku bukan manusia. Aku brengsek. Aku dilahirkan untuk ini.
Tapi saya benar-benar tidak bisa lagi. Jika pesanan ini tidak dapat diselesaikan, saya harus membayar denda pelanggaran kontrak sebesar 80 juta. Saya seumur hidup tidak akan bisa melunasinya. Saya akan dipenjara. Binzi melihat kita adalah satu keluarga. Demi wajah pamanmu, tolong selamatkan aku. Aku akan bekerja keras untukmu. Satu keluarga awalnya mengusirku dari tempat itu, mengambil bagianku yang sudah gelap, saat membiarkan aku mati tanpa menolong. Kenapa tidak pernah terpikir bahwa kita adalah satu keluarga? Ketika kamu mencari orang untuk mencelakakan saya, kenapa kamu tidak pernah berpikir bahwa kita adalah keluarga? Aku bilang padamu, Chen Hai, aku tidak akan membantumu jika kau tidak membantuku. Kau bahkan tidak membantuku. Selesai? Kali ini semuanya selesai. Buang dia keluar dari sini. Mulai sekarang, dia tidak boleh menginjakan kaki di tempatku lagi. Chen Bin, kau anak brengsek. Kau melihat orang mati dan tidak menolongnya. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Saya akan menghantuimu meskipun saya jadi hantu. Chen Zongdiato, saudara sepupu kamu, benar-benar tidak membantu Wang Ge sama sekali. Bersikap lembut terhadap orang seperti ini hanya akan menyakiti diri sendiri. Aku sudah membantunya sekali. Dia pasti akan mendapatkan kesempatan kedua. Ketiga kalinya tidak akan pernah cukup. Semua yang terjadi padanya hari ini adalah pilihannya sendiri. Jangan salahkan orang lain. Baiklah. Semua jangan terdiam lagi. Teruskan bekerja. Mari kita selesaikan pesanan kita sendiri. Jangan buat kesalahan apapun. Bagaimana ini? Chen Bin itu tidak mau membantu saya. Tinggal 1 bulan lagi untuk menyerahkan barang. Sekarang bahkan 1/10 barang pun belum selesai dibuat. Zhou Zong segera datang untuk memeriksa barang. Aku harus menunjukkan apa padanya. Semua salah Chen Bin. Semua salah anak brengsek itu. Kalau bukan karena dia tidak mau membantuku, bagaimana mungkin saya jatuh ke titik ini? Kalau bukan karena dia yang bersikeras melawanku sejak awal, bagaimana mungkin saya memecat para pekerja tua itu? Bagaimana bisa menerima pesanan jelek ini? Zhou Zong, Anda datang ke sini, kenapa? Silakan duduk, saya akan membuatkan teh untuk Anda. Chen Zong, saya sebenarnya ingin bertanya padamu, apa sebenarnya yang terjadi di tempatmu ini? Tinggal 3 minggu lagi sebelum pengiriman. Kamu bilang padaku, sebenarnya kamu sudah membuat berapa banyak? Zhou Zong. Anda tenang saja. Kemajuan, semua berjalan lancar. Tuan Sun, saya sudah meminta orang untuk memeriksanya. Kamu sudah bekerja selama sebulan. Produk yang memenuhi syarat bahkan tidak mencapai 1/10 dari total pesanan. Dan 2 mesin rusak. Kehilangan bahan baku melebihi 80%. Kamu menyebut ini berjalan lancar. Tuan Chen, apakah kamu sedang mempermainkanku? Bukan dia. Bukan Chen Zong. Saat menandatangani kontrak dulu, kau bahkan menepuk dada dan menjanjikannya padaku. Pasti bisa mengirimkan tepat waktu. Saya sudah jelas memberitahumu. Ketentuan pelanggaran dalam kontrak tertulis dengan jelas. Tanggal pengiriman tiba, kamu tidak bisa mengirimkan barang. Tidak hanya harus mengembalikan uang muka secara penuh, dan harus membayar denda pelanggaran kontrak sebesar 80 juta secara penuh. Uang ini. Kau bahkan jika menjual pabrik bobrok ini, saya tidak mampu membayar semuanya. Zhang Zong, saya salah. Tolong berikan saya sedikit waktu lagi. Tolonglah. Saya pasti bisa menyelesaikannya. Berikan saya 2 bulan lagi, bukan 1 bulan. Tolong beri saya 1 bulan lagi. Aku akan memberimu 1 minggu terakhir. 1 minggu kemudian, jika saya tidak melihat barang yang memenuhi syarat, kau tunggu saja untuk menerima tiket kapal pengadilan. Siap-siap rugi dan masuk penjara ya. Seumur hidupmu, jangan harap bisa keluar dari penjara. Dijatuhi hukuman penjara dan membayar 80 juta. Aku sudah selesai. Aku benar-benar sudah selesai. Semua salah Chen Bin. Semua ini salah Chen Bin, binatang itu. Kalau bukan karena dia tidak mau membantuku, bagaimana aku bisa jatuh ke titik ini? Kalau bukan karena dia selalu melawan saya, bagaimana saya bisa menerima pesanan ini? Dia yang memaksa saya ke jalan buntu. Empty response Sekis sama dengan aku bahkan jika mati, juga akan menarikmu untuk ikut terpuruk. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Aku akan membuatmu bangkrut bersamaku. Kita akan dipenjara bersama. Chen Bin,
Bukankah kamu sangat menyayangi peralatanmu itu? Bukankah kamu mengandalkan peralatan itu untuk mendapatkan banyak uang? Hari ini aku akan menghancurkan semua peralatanmu. Kalau semuanya hancur, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa memproduksi lagi. Bagaimana cara pengirimannya? Sampai saat itu, kamu juga harus membayar denda pelanggaran kontrak. Juga akan bangkrut bersamaku. Sama-sama di penjara. Chen Bin, kau hewan kecil. Apa hakmu untuk memiliki semua ini? Apa hakmu untuk melangkah mulus? Kalau bukan karena kamu, saya sekarang masih dalam keadaan yang sangat menguntungkan. Semua yang aku miliki telah dirampas olehmu, Chen Zong. Hari ini aku akan menghancurkan barang-barang rongsokan ini. Semua sudah kau hancurkan. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa bangga sekarang. Kamu. Aku membuatmu bangga. Aku yang membuatmu menerima pesanan. Sial, ada orang. Siapa kamu sialan? Berani datang ke pabrik kami untuk merusak. Cepat lari, tolong ada yang datang. Seseorang menghancurkan peralatan kami. Halangi dia, jangan biarkan dia kabur. Bajingan ini telah menghancurkan semua peralatan kita. Pergi sana, semua pergi sana. Siapapun yang berani menghalangi, akan kubunuh. Selesai, semua peralatan kita ini. Sialan binatang itu. Cepat, hubungi Chen Zong. Halo Li Sifu, ada apa? Chen Zong, ada masalah. Ada masalah di pabrik. Tadi ada seorang pria yang mengenakan topi dan masker. Diam-diam menyelinap ke dalam mobil. Dia telah merusak beberapa perangkat inti kita. Sirkuitnya semua terputus. Kami telah menemukannya, tapi tetap saja dia berhasil melarikan diri. Tidak perlu berpikir, pasti ini dilakukan oleh Chen Hai. Selain dia, tidak ada yang akan melakukan hal gila seperti ini. Li Sifu, jangan panik. Pertama, lindungi lokasi kejadian dengan baik. Jangan sentuh apapun. Saya segera pergi ke sana. Selain itu, segera laporkan ke polisi. Saudara polisi, tadi malam sekitar jam 2 lebih, kami menemukannya saat dia sedang merusak peralatan. Memakai masker hitam dan topi, menutupi dengan sangat rapat, tapi saya mengenali bentuk tubuhnya. Dan suara bicaranya, itu adalah bos dari pabrik mesin Haifeng sebelah, Chen Hai. Dia sebelumnya sudah datang ke pabrik kami beberapa kali untuk membuat keributan. Kami semua mengenalnya. Kami sudah menyelesaikan pemeriksaan di lokasi, Tuan Chen. Perkiraan awal kerugian peralatan melebihi 100.000. Sudah memenuhi unsur tindak pidana dengan sengaja merusak harta benda. Dan jumlahnya sangat besar. Apakah kalian yakin tersangkanya adalah Chen Hai? Saya yakin tidak ada orang lain selain dia yang akan melakukan hal seperti ini. Dia sebelumnya sudah menyuruh orang untuk merusak pabrik saya. Aku sudah menemukannya. Kali ini dia sendiri yang menerima pesanan. Jika tidak bisa menyelesaikan dan terdesak, datanglah untuk membalas dendam padaku. Jadi sekarang kita akan pergi mencarimu Chen Hai. Hahaha. Chen Bin, semua peralatanmu sudah aku hancurkan. Saya ingin tahu bagaimana kamu akan memproduksi sekarang. Bagaimana cara pengiriman. Sekarang semuanya beres. Kita bangkrut bersama-sama. Sama-sama hancur. Hahaha. Saudara polisi, ini apa yang terjadi? Kalian datang ke sini untuk apa? Chen Hai, kami menerima laporan polisi. Tadi malam, seseorang menyusup ke pabrik pengolahan Jiaoyang. Dengan sengaja merusak peralatan produksi. Mengakibatkan kerugian besar. Ada saksi yang mengidentifikasi tersangka adalah kamu. Tolong ikut kami ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Saudara polisi, ini pasti salah paham.
Ini adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Saya semalam seharian penuh. Semua orang sedang minum di kantor pabrik. Sama sekali tidak keluar. Bagaimana mungkin saya pergi merusak tempatnya? Polisi itu adalah dia. Dia pasti yang memfitnah saya. Kami berdua adalah sepupu. Sebelumnya ada sedikit konflik bisnis. Dia menyimpan dendam di dalam hati. Dengan sengaja menjebak dan mencemarkan nama baik saya. Kalian tidak boleh percaya kata-katanya. Sialan kau. Semalam saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kamulah yang merusak peralatan di pabrik kami. Chen Hai sebagai saksi mata dengan tegas mengidentifikasi. Orang yang menyusup ke pabrik dan merusak kemarin malam adalah kamu. Kau bilang kau seharian penuh di pabrik. Apakah ada bukti? Tentu saja ada bukti. Kamera pengawas di pabrik saya. Sepanjang malam merekam pintu kantor saya. Saya sama sekali tidak keluar. Kalau tidak percaya, kalian bisa memeriksa sendiri. Semua kamera pengawas di pabrik rusak. Hanya ada satu kamera pengawas di depan pintu kantor. Merekam Chen Hai masuk ke dalam kantor setelah itu. Dia tidak pernah keluar lagi. Saudara polisi, kalian juga mendengarnya. Meskipun kamera pengawas lain di pabrik saya sudah rusak, tapi rekaman pengawasan yang tersisa ini sudah cukup untuk membuktikan. Saya selalu berada di kantor. Sama sekali tidak pernah keluar. Kalian tidak bisa. Hanya berdasarkan kata-kata sepihak beberapa pekerja saja. Jadi kalian ingin memfitnah saya, ya? Tuan Chen, tidak ada bukti yang salah secara langsung. Memang tidak ada cara untuk langsung menghukum. Chen Bin, kau tidak menyangka, kan? Aku sudah mengambil semua rekaman CCTV di pabrik. Kamera pengawas di pabrik rusak semua semalam. Tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa saya pernah keluar. Kau ingin menangkapku? Tidak ada cara. Semua peralatan sudah aku hancurkan. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan memproduksi sekarang. Mari kita bangkrut bersama-sama. Hahaha Chen Hai. Kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu. Bagaimana mungkin kamu bisa mengeluarkan bukti? Chen Bin, saya sarankan kamu tidak membuang-buang tenaga lagi. Tidak ada rekaman, tidak ada bukti yang salah. Bahkan polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lalu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Saya jelas sudah melihat rekaman pengawas di pabrik kalian. Saya sudah melihatnya sebelumnya. Bagaimana mungkin ada video ini? Ini benar-benar bukan hasil editanmu. Kau sengaja menjebakku. Jujurlah. Bukankah kamu bilang itu bukan kamu? Kamu tidak pernah keluar. Tidak, rekan polisi, kalian harus percaya padaku. Ini benar atau tidak? Ini adalah konspirasi untuk menjebak saya. Apakah itu benar atau tidak? Kita akan tahu saat kembali. Saya tidak mau. Kamu pikir, setelah terakhir kali seseorang datang ke pabrik saya untuk melakukan kerusakan, apakah aku tidak akan bersiap-siap? Aku sudah tahu bahwa aku tidak bisa membantumu hari itu. Kau pasti akan menyimpan dendam di dalam hati. Dengan pemahaman saya tentangmu, kau pasti akan mencari cara untuk membalas dendam padaku. Jadi, saya sudah mempersiapkan segalanya sejak lama. Tuan Chen, pabrik kita, bukankah di dalam sudah dipasang seluruh set pengawasan? Mengapa masih perlu memasang yang tersembunyi ini secara diam-diam? Pengawasan yang terlihat, beberapa orang bisa dengan mudah menghindar. Chen Hai adalah orang yang sempit hati. Yazi pasti akan membalas dendam. Terakhir kali dia menyuruh orang untuk melakukan kerusakan, tidak berhasil. Pasti dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan mencari cara untuk membalas kita. Pengawasan yang tersembunyi ini memang untuk mencegahnya. Dia bisa memikirkan cara untuk menghindari pengawasan yang terlihat. Pasti tidak terduga. Aku masih di sini. Di sudut ini terpasang begitu banyak pasang mata. Selama dia berani datang, pasti akan meninggalkan bukti. Tuan Chen. Atau kamu yang berpikir lebih matang? Aku sudah memberinya kesempatan. Dia sendiri yang terus-menerus berjalan ke jalan buntu.
Kalau dia berani datang, saya akan membuatnya bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Membayar harga yang seharusnya. Chen Hai, kau pikir apa yang kau lakukan sempurna tanpa celah? Tak disangka, sejak saat kamu melompati pagar lapanganku, setiap gerak-gerikmu terekam dengan jelas. Chen Hai kini memiliki bukti video yang lengkap, membuktikan bahwa kamu sengaja menyusup ke pabrik pengolahan Jiaoyang, merusak peralatan produksi dengan sengaja, mengakibatkan kerugian harta benda yang besar. Bukti sangat kuat, Anda diduga melakukan kejahatan dengan sengaja merusak harta benda. Sekarang kami memanggil Anda sesuai dengan hukum. Selesai, kali ini benar-benar selesai. Bukti video sangat jelas, aku tidak bisa melarikan diri lagi. Dengan sengaja merusak properti, ini adalah hukuman penjara. Lin Zi. Saya salah, saya benar-benar salah. Aku terpesona oleh setan. Saya bukan manusia. Tidak seharusnya membalas dendam padamu. Tolong katakan pada polisi. Apakah itu terlibat dalam kasus ini? Saya tidak akan berani lagi di masa depan. Saya tidak akan berani melawanmu lagi di masa depan. Hahaha. Maafkan kamu. Benar-benar cepat. Tolong minta padaku ya haha. Ketika kau menghancurkan peralatanku, kenapa kamu tidak pernah berpikir untuk melepaskanku? Kau memegang kunci Inggris. Ketika ingin menghancurkan seluruh tempatku, kenapa tidak pernah terpikir akan ada hari ini? Sekarang kau ingin aku membiarkanmu pergi. Sudah terlambat. Ini semua adalah balasan yang kau dapatkan. Tidak bisa. Binzi, pesanan sebesar 80 juta. Hanya tersisa kurang dari 3 minggu untuk pengiriman. Saya bahkan akan menjual pabriknya. Juga tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Sampai saat itu bukan hanya kejahatan merusak keuangan dengan sengaja. Dan juga penipuan kontrak. Ganti rugi pelanggaran kontrak yang besar. Berkumpulnya berbagai kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan. Aku tidak akan pernah bisa keluar dari penjara seumur hidupku. Binzi, aku ini sepupumu yang sebenarnya loh. Aku mohon padamu. Kamu harus menyelamatkanku. Sekarang baru tahu salah. Dulu kamu berhasil mendapatkan bagi hasil yang gelap. Ketika kamu melihat orang sekarat dan tidak menolong, kenapa tidak memikirkan hari ini? Yaitu, saat itu kamu mengajak orang untuk merusak pabrik ini. Kenapa tidak pernah memikirkan hari ini? Semua ini adalah akibat dari tindakanmu sendiri. Chen Hai, apakah kamu ingat? Saat itu putri saya terbaring di rumah sakit, menunggu biaya operasi 800.000 untuk menyelamatkan nyawa. Aku berlutut di depanmu memohon agar kamu meminjamkan uang padaku saat itu. Kau bilang padaku bagaimana caranya kau bilang. Anak perempuanku sudah meninggal, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau bahkan jika menggunakan uang itu untuk membeli mobil mewah dan rumah mewah, juga tidak akan meminjamkan padaku. Apakah kamu ingat? Dulu kamu menggelapkan keuntungan saya sebesar 3,08 juta, hanya memberi saya 80.000 saat itu. Kamu bilang apa padaku? Kau bilang aku hanya seorang pekerja kasar, tidak layak untuk berbagi 55% denganmu. Bisa bekerja ya bekerja, kalau tidak bisa, pergi saja. Kamu ingat tidak? Kamu mengirim orang untuk merusak peralatanku di pabrik. Ingin saya membayar denda pelanggaran kontrak, ketika bangkrut dan berutang. Kau bisa merasa bangga seperti itu bagaimana, ketika kamu melakukan semua ini dulu? Kenapa kamu tidak pernah berpikir untuk memberi aku jalan keluar? Sekarang kamu sudah terjebak tanpa jalan keluar, maka datanglah memohon agar aku mengampunimu. Sudah terlambat. Aku tidak akan membantumu meminta pengampunan, apalagi menarik kembali kasusnya. Kau telah melakukan hal yang melanggar hukum. Harus membayar harga untuk tindakanmu. Saudara polisi, saksi dan barang bukti semuanya ada. Maaf merepotkan kalian ya. Chen Bin, kau anak sialan. Semoga kau mati dengan cara yang buruk. Aku akan menghantuimu meski aku jadi hantu. Hei!
Tuan Chen. Sekarang Chen Hai benar-benar selesai. Chen Hai benar-benar gila sekali. Keenam mesin ini adalah peralatan inti kita. Poros utama semuanya sudah penyok. Jalur juga semuanya terputus. Bahkan jika harus diperbaiki, juga akan memakan waktu yang lama. Iya, Chen Zong, beberapa perangkat ini, semua ini adalah kekuatan utama dalam pesanan tali produksi kita. Sekarang semuanya rusak. Kemajuan produksi pasti akan terpengaruh. Kalau tidak bisa mengirim tepat waktu, kita juga harus membayar denda keterlambatan. Perbaikan peralatan ini bisa dilakukan, Tuan Chen. Tapi setidaknya butuh waktu setengah bulan, dan bagian inti mengalami kerusakan. Meskipun sudah diperbaiki, masa pakai dan akurasi pemrosesan akan sangat terpengaruh. Sama sekali tidak memenuhi persyaratan proses untuk pesanan puncak. Tidak diperbaiki. Chen Zong tidak akan memperbaiki lagi. Lalu bagaimana dengan produksi kita? Peralatan ini adalah kekuatan utama kita. Bagian inti dari peralatan ini sudah rusak. Meskipun sudah diperbaiki, juga tidak akan mencapai akurasi yang kita butuhkan. Justru akan mempengaruhi kualitas produk. Harus tidak sebanding dengan kerugian. Saya memutuskan untuk membeli kembali satu set peralatan baru. Dan harus memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan peralatan sebelumnya. Peralatan impor yang lebih efisien. Tidak hanya harus mengganti yang rusak akibat serangan Chen Hai, masih harus membeli 3 mesin tambahan untuk memperluas jalur produksi. Peralatan impor yang sepenuhnya baru. Itu adalah sejumlah uang yang sangat besar, Tuan Chen. Satu unit saja harganya bisa mencapai beberapa juta. Uang bukan masalah. Asalkan bisa menjamin kualitas produk, menyelesaikan pesanan tepat waktu. Uang ini benar-benar sepadan. Dan kami selanjutnya, ada juga pesanan jangka panjang dari grup Dingsheng. Ada banyak pesanan baru yang terus berdatangan. Memperluas lini produksi adalah hal yang pasti akan terjadi. Astaga! Mesin penggilingan 5 sumbu impor Jerman yang sepenuhnya baru. Masih model terbaru. Ini terlalu hebat, Chen Zong. Mesin ini harganya lebih dari 1 juta, kan? 8 unit totalnya lebih dari 10 juta. Dulu kita di lapangan Chen Hai, belum pernah melihat peralatan sebaik ini. Sekarang pabrik kita langsung menggunakan model terbaru. Dengan peralatan ini, jangan bilang tentang pesanan 50 juta. Bahkan jika ada beberapa ratus juta pesanan lagi, kita juga bisa dengan mudah menguasainya. Hahaha. Dengan peralatan baru ini, selanjutnya, efisiensi produksi juga akan meningkat cukup signifikan. Saya sudah melihatnya. Efisiensi produksi dari peralatan baru ini, setidaknya bisa meningkat 2 kali lipat. Mulai besok, kami secara resmi melanjutkan produksi dengan lembur, mengembalikan kemajuan yang tertunda, menjamin penyelesaian pesanan dari grup Dingsheng tepat waktu. Bulan ini semua gaji karyawan digandakan. Bonusnya 2 kali lipat. Tuan Chen, kualitas presisi dari sampel ini bahkan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Tim pengujian kualitas dari Dingsheng baru saja datang. Melihat sampel tersebut, mereka sangat memujinya. Ada Chen Zong di sini. Pabrik pengolahan Zanyang kita. Cepat atau lambat kita akan menjadi yang terbaik di seluruh negeri. Itu adalah saat-saat di pabrik Chen Hai dulu. Tidak berani membayangkan, kita bisa menggunakan peralatan yang begitu baik ini. Menerima pesanan sebesar ini. Saya akan menerima telepon. Saudara Xiao Chen, sibuk tidak? Tuan Su, Anda bilang selama saya bisa melakukannya. Tidak ada kata lain. Apakah Anda pernah mendengar tentang kompetisi teknologi mesin nasional? Tidak salah, itu adalah kompetisi teknologi mesin nasional. Lomba teknologi mesin nasional adalah yang memiliki standar tertinggi di industri mesin dalam negeri. Ajang yang paling berpengaruh. Pertandingan akan dimulai bulan depan. Ahli teknik mesin terkenal dari seluruh negeri akan ikut serta. Saya ingin meminta Anda untuk mewakili grup Dingsheng kami mengikuti kompetisi kali ini. Saudara Xiao Chen, tidak mau menyembunyikan dari kamu.
Beberapa edisi kompetisi sebelumnya, kami selalu pulang dengan tangan kosong setiap kali berpartisipasi, bahkan tidak bisa masuk ke babak final. Kali ini saya benar-benar ingin membuktikan diri. Seluruh Jiangsu bahkan seluruh selatan. Teknologi yang bisa ditunjukkan, aku hanya mengakui kamu, Saudara Xiao Chen. Oleh karena itu, saya ingin meminta bantuanmu. Selama kamu bisa meraih peringkat, tidak hanya kita di Dingsheng yang bisa meraih kehormatan industri, kamu juga bisa terkenal dalam semalam, sepenuhnya di dalam lingkaran mesin nasional ini. Berdiri kokoh, Tuan Su telah membantu saya begitu banyak. Saya selalu mengingat kebaikan ini. Dia sekarang membutuhkan saya sama sekali tidak bisa menolak. Dan saya ingin memperluas skala usaha saya. Keluar dari Jiangsu, menuju ke tingkat nasional. Kompetisi kali ini memang merupakan kesempatan terbaik. Selama bisa meraih peringkat, kedepannya tidak akan khawatir tentang pesanan. Bisa memberikan perlakuan yang lebih baik untuk saudara-saudara kita. Bisa mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Su Zong, saya berjanji kepada Anda, mewakili grup Dingsheng untuk berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Aku sudah tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Anda tenang saja. Semua urusan untuk kompetisi sudah saya atur dengan baik. Kamu hanya perlu fokus mempersiapkan pertandingan. Tuan Chen. Su Zong menelepon. Apakah ada kabar baik yang besar? Melihat ekspresi Anda, sepertinya ada yang tidak biasa. Su Zong ingin saya mewakili grup Dingsheng untuk berpartisipasi. Saya akan ikut serta dalam kompetisi teknologi mesin nasional. Kompetisi nasional. Tuan Chen, Anda terlalu hebat. Itu adalah ahli mesin terbaik di seluruh negeri. Hanya bisa ikut kompetisi itu. Dengan teknik Chen Zong, jangan bilang tentang ikut lomba lagi. Mendapatkan juara bukan masalah. Kami sangat percaya pada Chen Zong. Inge, kamu sudah datang. Terhubung. Saya segera akan mengikuti kompetisi teknologi mesin nasional. Asal bisa meraih peringkat. Saat itu, skala acara kita bisa diperluas lagi. Binge, kamu tenang saja. Aku dan Nian-Nian mendukungmu. Kondisi tubuh Nian-Nian semakin baik. Di pabrik ada Wang Ge dan yang lainnya mengawasi kamu. Tidak perlu khawatir. Tenang saja dan fokus pada pertandingan. Ayah yang paling hebat. Ayah pasti bisa meraih juara pertama. Nian-Nian mendukung ayahnya. Siapa ini? Tidak tahu. Belum pernah melihat orang berpakaian seperti ini ikut kompetisi. Jangan hiraukan mereka. Fokus pada pertandingan. Ini pemuda siapa? Lihatnya juga baru sekitar 30-an tahun. Kenapa dia juga ikut serta dalam kompetisi nasional ini? Jika tidak salah lihat, ini adalah yang dibawa oleh grup Dingsheng. Dingsheng ini sudah gila. Acara sebesar kompetisi nasional ini sangat penting. Mencari seorang bocah muda untuk mengisi jumlah. Memang begitu. Kita semua ini telah menghabiskan seumur hidup untuk uang. Tidak berani mengatakan bisa meraih peringkat baik di kompetisi besar ini. Dia seorang pemuda. Apa kemampuannya? Saya rasa di Dingsheng benar-benar tidak ada orang lagi. Yo Lao Suya. Sudah lama tidak bertemu. Lao Sue, apakah benar tidak ada orang lain di puncak kalian? Acara sebesar kompetisi nasional seperti ini, kau benar-benar membawa anak muda seperti ini untuk ikut kompetisi. Kenapa kamu berencana datang ke arena untuk berwisata? Cukup untuk memenuhi jumlah peserta dan pergi. Lao Zhao, jangan bersikap sinis di sini. Bagaimana kemampuan orang yang saya bawa? Di arena, kita akan melihat siapa yang sebenarnya. Tidak perlu kamu mengomentari di sini. Hahaha. Di arena, kebenaran akan terungkap. Lao Sue, kau tidak benar-benar berpikir bahwa anak muda ini bisa membantumu membalikkan keadaan, kan?
Dalam kompetisi dunia maya, kalian yang terkenal bahkan tidak bisa masuk 16 besar. Kali ini mencari anak muda, sepertinya kita akan berada di posisi terbawah. Kamu, Saudara Xiao Chen, kita pergi. Saudara Xiao Chen, jangan dengarkan omongan mereka yang tidak masuk akal. Saya percaya pada kemampuanmu. Jangan merasa tertekan. Su Zong, Anda tenang saja. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Para peserta lomba, para tamu, selamat datang di lokasi kompetisi teknologi mesin nasional. Lomba kali ini, terdapat peserta dari seluruh penjuru negeri. Sebanyak 327 insinyur mesin terkemuka ikut serta dalam kompetisi ini. Lomba ini dibagi menjadi 3 putaran. Putaran pertama adalah pertandingan eliminasi. Aturan eliminasi. Semua peserta lomba, sementara itu, mengoperasikan mesin presisi dengan kerusakan yang sama. Mesin telah disetel dengan 8 kerusakan tersembunyi, termasuk penguncian sistem. Masalah ganda seperti kerusakan jalur. Waktu terbatas 2 jam, akhirnya dengan tingkat penyelesaian perbaikan. Peringkat keseluruhan berdasarkan waktu dan akurasi. 16 peserta teratas melaju ke putaran berikutnya. Peserta lainnya langsung tereliminasi. 8 tempat kerusakan tersembunyi dengan batas waktu 2 jam. Tingkat kesulitan ini terlalu tinggi. Memang begitu, hanya menemukan 8 kerusakan ini saja. Semua itu memakan waktu yang tidak sedikit. Apalagi untuk memperbaikinya dengan tepat. Saya ingin melihatnya. Anak muda ini, bisakah kamu menemukan kerusakannya dalam waktu 2 jam? Jangan sampai waktu habis nanti. Bahkan mesin pun belum dipahami. Langsung tereliminasi. Saya mengumumkan, pertandingan resmi dimulai. Anak muda ini sedang melakukan apa? Tidak memeriksa kerusakan terlebih dahulu lalu sembarangan menekan panel kontrol. Bukankah ini konyol? Aku bilang dia hanya datang untuk memenuhi kuota. Bahkan proses pemeriksaan dasar pun tidak mengerti. Masih berani ikut serta dalam kompetisi nasional. Ding Sheng kali ini benar-benar akan kehilangan muka. Hahaha. Kamu lihat, kan? Aku sudah bilang, anak ini benar-benar bodoh. Lao Su kali ini wajahnya hampir dipukul olehnya. Hahaha, dengan kemampuan segini masih berani ikut kompetisi. Tingkat kesulitan ini bahkan belum diperbaiki. Tingkat kesulitan alat impor dari Su Zong sangat mudah. Dia sedang melakukan apa? Ini sudah mulai diperbaiki. Jangan-jangan anak ini benar-benar datang untuk mengacau. Orang lain masih memeriksa. Dia bisa secepat itu. Sungguh konyol. Selesai. Apa 28 menit? Apakah kamu yakin sudah menyelesaikan semua perbaikan kerusakan? Tentu. Peserta nomor 18, Chen Bin, telah menyelesaikan perbaikan semua 8 kerusakan. Tingkat perbaikan jauh melebihi standar kompetisi. Menghabiskan waktu 28 menit 17 detik. Berhasil melaju ke 16 besar. 28 menit. Semua perbaikan selesai. Tingkat ketepatan bahkan melebihi standar. Ini bagaimana mungkin? Kita bahkan belum menemukan kerusakannya. Ya ampun, pemuda ini sebenarnya siapa sih? Teknologi ini terlalu mengerikan, bukan? Tidak heran Ding Sheng berani membawanya untuk ikut kompetisi. Ini bukan anak muda biasa. Ini adalah seorang ahli teknik sejati. Baiklah. Bagus sekali, Saudara Chen, kamu sangat hebat.
Siapa yang tadi bilang bahwa kita di Dingsheng sudah tidak ada lagi? Lao Zhao. Siapa yang bilang pemuda yang kami cari ini hanya untuk numpang? Maafkan saya, saudara kecil Chen dari keluarga kami. Juara pertama di babak eliminasi putaran pertama nasional. Tidak tahu apakah para peserta dari grup Heng Pian kalian. Sekarang peringkatnya berapa? Bisakah kamu lolos ke 16 besar? Sungguh, penampilan bisa menipu. Laut tidak dapat diukur dengan gelas. Tadi kami tidak mengenali orang yang hebat. Sangat menyinggung. Jangan terlalu dipikirkan. Teknik Anda benar-benar luar biasa. Iya, barusan kami terlalu banyak bicara. Anda sangat dermawan. Jangan bandingkan diri Anda dengan kami. Teknik Anda adalah yang terbaik di seluruh negeri. Juara kompetisi kali ini pasti milik Anda. Para master, terlalu merendah. Saya hanya beruntung. Saya hanya lebih akrab dengan kerusakan pada perangkat semacam ini. Anak ini di putaran pertama hanya mengandalkan keberuntungan. Saya tidak percaya dia bisa sehebat ini di putaran kedua. Kesulitan di babak 8 besar tidak bisa dibandingkan dengan babak eliminasi. Para peserta yang lolos ke babak selanjutnya, selamat datang di babak kedua 8 besar. Putaran ini adalah dari 16 menjadi 8. Proyek kompetisi adalah perbaikan kesalahan pada dua perangkat yang terhubung. Dua mesin pemotong presisi yang terhubung memiliki 12 titik kesalahan terkait. Satu kesalahan perbaikan akan menyebabkan kedua perangkat terkunci secara bersamaan. Waktu terbatas 3 jam. Akhirnya tetap berdasarkan tingkat penyelesaian perbaikan. Peringkat keseluruhan berdasarkan waktu yang digunakan untuk akurasi. 8 peserta teratas melaju ke babak final perebutan juara. Perbaikan kesalahan interaksi dua perangkat. Tingkat kesulitan ini terlalu tinggi. Semua kerusakan saling terkait. Sekali salah, semua langkah akan salah. Bukan. Ini tidak hanya menguji keterampilan perbaikan. Lebih menguji pemahaman tentang logika interaksi perangkat. Sedikit saja kelalaian bisa mengunci perangkat sepenuhnya. Eliminasi langsung. Perbaikan kesalahan interaksi dua perangkat, menarik juga. Sekarang saya umumkan bahwa pertandingan 8 besar resmi dimulai. Wow. Dia datang lagi. Langsung saja mulai memperbaiki ya. Ini terlalu kejam. Ya. Dia begitu percaya pada penilaiannya sendiri. Saudara Xiao Chen, saya percaya kamu pasti bisa. Hakim saya sudah selesai. Gila, jangan bilang begitu. Ini kecepatan yang gila banget. Apakah dia serius? Saya sudah memasukkan semua parameter. Kalian bisa mulai melakukan pemeriksaan sekarang. Peserta nomor 18, Chen Bin. Semua 12 titik kesalahan terkait telah berhasil diperbaiki. Kedua perangkat berfungsi dengan baik secara bersamaan. Tingkat perbaikan jauh melebihi standar kompetisi. Menghabiskan waktu 42 menit 33 detik. Skor keseluruhan menempati posisi kedua di putaran kedua. Juara pertama di babak 8 besar. Berhasil melaju ke 8 besar nasional. Wah. Sangat hebat. 42 menit menyelesaikan pemulihan tepuk tangan dengan dua perangkat terhubung. Ini benar-benar keterampilan dewa. Saya benar-benar terkesan, sangat terkesan. Peserta nomor 18 ini memiliki teknik yang benar-benar unik di seluruh negeri. Sekali lagi yang pertama, saudara Xiao Chen benar-benar hebat sekali. Bagaimana mungkin? Chen Sifu, saya adalah kepala dari Beifang Heavy Industry. Perusahaan kami ingin menjalin kerjasama jangka panjang dengan Anda. Tidak peduli apapun permintaan Anda.
Kami semua bisa memenuhinya. Master Chen, saya dari Huadong Machinery. Kami bersedia menawarkan gaji tertinggi di industri. Kami mengundang Anda untuk menjadi direktur teknik di perusahaan kami. Gaji tahunan 10 juta ditambah pembagian saham. Selamat pagi, Master Chen. Bolehkah saya tahu berapa usia Anda tahun ini? Anda sudah berapa tahun berkecimpung di industri mesin? Mengapa Anda bisa memiliki teknologi yang begitu unggul? Master Chen, Anda telah meraih juara nasional selama 2 putaran berturut-turut. Bolehkah saya bertanya tentang persaingan untuk juara berikutnya? Apa yang diharapkan? Apakah Anda yakin bisa meraih juara nasional? Terima kasih atas pengakuan kalian semua. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Tidak ada penyesalan. Silakan ke sini, Master Chen. Hahaha. Saudara Xiao Chen, kamu sekarang benar-benar terkenal. Tadi perusahaan-perusahaan itu, semua adalah pemimpin industri mesin dalam negeri. Satu persatu berebut ingin bekerja sama denganmu. Gaji tahunan 10 juta sudah ditawarkan. Sekarang kamu benar-benar terkenal. Ketenaran Suzong itu bukanlah yang utama. Sekarang yang terpenting, tetap perebutan juara yang akan datang. Kau benar. Saudara Xiao Chen, saya harus menjelaskan dengan jelas kepada kamu. Pertandingan perebutan juara di putaran terakhir ini adalah pertarungan antara para dewa sejati. 8 orang yang berhasil maju ke babak berikutnya. Semua adalah ahli terkemuka di industri mesin domestik. Lihatlah Zhang Taido ini. Berkecimpung selama 50 tahun. Adalah pelopor di bidang mesin presisi di dalam negeri. Juara dari beberapa edisi kompetisi sebelumnya. Hampir semuanya adalah muridnya. Dan ada juga insinyur ini. Adalah insinyur terkemuka yang baru kembali dari Jerman. Orang-orang ini, setiap orang adalah tokoh terkemuka di industri ini. Kekuatan yang tak terduga. Tingkat kesulitan kejuaraan juga akan berada di level langit. Saudara Xiao Chen, jangan sekali-kali meremehkan. Suzong, Anda tenang saja. Tidak peduli siapa lawannya. Saya akan mengerahkan seluruh kekuatan saya. Berkorban sepenuhnya. Bukan hanya untuk membantu Anda dan Ding Seng memperjuangkan harga diri ini. Juga untuk diriku sendiri. Untuk mempercayai saudara-saudaraku. Dengan kata-katamu ini, aku jadi tenang. Tidak peduli bagaimana hasil akhirnya. Kamu adalah juara di hatiku. Ningga, kamu pasti bisa. Ayah semangat. Ayah yang terbaik. Saudara Xiao Chen, ini adalah final. Apakah bisa meraih juara tergantung pada hari ini? Bocah si Alan. Selalu merasa bahwa aku tidak percaya kamu masih bisa menjadi yang pertama. Para tamu sekalian, para penonton, selamat datang di lokasi final kejuaraan nasional kompetisi teknologi mesin. Hari ini kita akan berada di sini, menentukan juara nasional dari kompetisi kali ini. Proyek pertandingan final kali ini adalah Super High Precision berbagai paduan poros utama, perbaikan deformasi magnetik 1000, menambahkan sistem CNC secara menyeluruh. Spindle yang digunakan dalam kompetisi kali ini, dikhususkan untuk pabrikan Jerman dengan standar penerbangan. Berbagai poros paduan, muncul deformasi resonansi ukiran yang tidak teratur pada tingkat WIMI. Tingkat kesulitan perbaikan berada di level puncak industri. Waktu terbatas 3 jam. Akhirnya dengan akurasi perbaikan poros. Stabilitas operasi sistem. Skor keseluruhan waktu penyelesaian. Pemenang dengan skor tertinggi adalah juara umum kompetisi teknik mesin nasional. Astaga! Ternyata adalah perbaikan lapisan mikro tingkat mikro.
Ini bahkan hanya bisa diganti poros oleh insinyur pabrik asli. Sama sekali tidak berani memperbaiki secara manual masalah ini. Masih harus ditambah dengan penguatan sistem secara keseluruhan. Tingkat kesulitan ini terlalu ekstrim. Ini bukan pertandingan sama sekali. Ini sedang menguji batas kemampuan teknis di industri ini. Proyek ini lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Saudara Xiao Chen, apakah kamu masih bisa melakukannya? Saya mengumumkan bahwa final resmi dimulai. Jenis perubahan garis emas ini, saya pernah memperbaiki ini di puncaknya sekali. Meskipun perubahan bentuk kali ini lebih kompleks, tingkat ketidakaturan lebih tinggi, tapi prinsipnya sama, asalkan perhitungan perubahan bentuk dilakukan dengan tepat, mengontrol kekuatan dan sudut pisau pengikis dengan baik, maka semuanya akan terbaiki. Ah, ya ampun. Dia benar-benar menggunakan pisau pengikis tangan untuk memperbaiki mikron kulit. Tinggalkan sedikit yang ringan. Bagaimana ini bisa dilakukan? Tangan ini terlalu stabil. Iya, jangankan tingkat mikrometer. Aku bahkan tidak bisa melakukan koreksi dalam skala milimeter. Begitu stabil, tidak heran dia bisa meraih posisi pertama di 2 putaran sebelumnya. Teknik ini benar-benar luar biasa. Berhasil. Hakim, saya sudah menyelesaikan dalam 1 jam. Dia hanya membutuhkan 1 jam. Sudah menyelesaikan semua konten pertandingan. Gila, benar-benar gila. Ini adalah tingkat kesulitan tertinggi di final. Dia bahkan menyelesaikannya 2 jam lebih awal. Juara. Ini pasti juara. Tidak ada keraguan lagi. Setelah pemeriksaan menyeluruh dan ketat oleh tim juri kami, peserta nomor 18 Chen Bin, poros utama paduan khusus tingkat penerbangan, perbaikan pembatasan Suan Ce telah selesai dengan sempurna. Tingkat ketepatan perbaikan mencapai 0,1 mikron, jauh melebihi standar 1 mikron yang ditetapkan oleh kompetisi. Sistem kontrol tembakan sepenuhnya dilaporkan selesai, berjalan lancar tanpa gangguan. Waktu akhir adalah 1 jam 0 menit 22 detik. Skor total mencapai nilai maksimum. Saya umumkan. Lomba teknologi mesin nasional kali ini, juara nasional adalah peserta dari Jiangsu Dingsheng Group, Chen Bin.